Setelah Limuran kembali ke dunia kultivasi abadi di Middle Earth, Mao Zi meninggalkan Sekte Hati Ibel, berusaha memperluas wawasannya, dan berkelana secara ekstensif. Limuran, setelah melepaskan Xiaobei dari belenggu gurunya dan memberinya kebebasan, mengasingkan diri di guanya selama beberapa tahun. Beberapa tahun kemudian, Mao Zi kembali ke gerbang Hati Ibel, dan Limuran juga keluar dan bertemu dengan Mo Hun dan Xiaobei. Apakah Anda berencana pergi ke benua kuno barat sekarang, Tuan Li? Tanya jiwa Ibel. Limuran mengangguk dan berkata perlahan, semuanya sudah siap. Waktunya berangkat. Benua barat kuno terletak di sebelah barat alam kultivasi abadi wilayah barat, dipisahkan oleh Lautan Desolate yang luas. Menyeberangi Lautan Desolate tidak hanya memakan waktu tetapi juga penuh bahaya. Kali ini aku akan pergi ke benua barat kuno, dan terlepas dari apakah aku berhasil naik ke dunia roh, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke bumi tengah. Jadi sebelum aku pergi, aku mengucapkan selamat tinggal kepada senior dan Xiaobei. Mendengar ini, Xiaobei menatap Limuran dengan enggan dengan kata lain, setelah perpisahan hari ini, Xiaobei tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu guru lagi. Limuran tersenyum tipis berkumpul dan bersatu kembali, berpisah dan berpisah adalah hal yang lumrah di dunia ini. Sejak kau berkultivasi bersamaku, entah berapa banyak sahabat lama yang akhirnya berpisah dan pergi, tak pernah bertemu lagi. Hari ini, saat kita berpisah, semuanya sama saja. Meskipun kau dan aku tak dapat bertemu, jalan agung yang kita tempuh adalah jalan surgawi yang sama. Seperti kata pepatah, ada 3000 jalan agung, tetapi jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Jika kau dan aku sama-sama dapat mencapai jalan agung itu, mungkin kita akan bersama suatu hari nanti. Jiwa Ibel mengangguk berulang kali, teman kecil Li benar sekali. Semua metode kultivasi dapat menuntun pada pencerahan. Kuharap kita semua dapat meraih kesuksesan besar dalam kultivasi kita di masa depan. Semakin tinggi tingkat kultivasi kita, semakin besar pula peluang kita untuk bertemu kembali. Xiaobei, jika kau ingin bertemu dengan guru, kau harus berlatih dengan tekun di masa depan. Ya, Xiaobei mengangguk sedikit, tidak begitu mengerti. Limuran mengeluarkan kotak giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada Mo Hun senior, aku mungkin tidak akan bisa menggunakan benda-benda ini lagi, jadi aku serahkan padamu dan Xiaobei. Jiwa Ibel membuka kotak giok dan melihat sebuah gulungan dan beberapa token giok. Surga Gua Langhuan. Jiwa Ibel itu terkejut. Benar, kata Limuran sambil tersenyum, aku serahkan surga Gua Langhuan ini kepadamu, senior. Harta karun, buku-buku klasik, dan laba-laba Ibel House darah juga kuserahkan kepadamu. Token giok ini adalah token untuk masuk dan keluar dari surga Gua Langhuan. Jiwa Ibel itu tertegun dan bertanya, sahabat muda, kau mewariskan surga Gua Langhuan kepada kami. Harta spasial apa yang akan kau gunakan untuk dirimu sendiri? Harta ini sangat berguna dan tak tergantikan, baik digunakan sebagai tempat tinggal gua portabel, menyimpan harta karun, maupun membesarkan makhluk roh. Limuran tersenyum tipis. Ia menggulung lengan baju kirinya, memperlihatkan separuh lengannya, dan berkata, senior, tolong lihat. Mo Hun mengamati dan menemukan tato berukuran beberapa inci di lengan kiri Limuran. Sekilas, tato itu tampak seperti lukisan pemandangan. Mo Hun tahu Limuran tak akan pernah menato lukisan pemandangan di lengannya tanpa alasan. Ia mengamatinya dengan saksama, dan tiba-tiba wajahnya berubah kaget. Mungkinkah itu surga Gua Langhuan juga? Limuran menjawab, tepat sekali. Ini tiruanku dari surga Gua Langhuan. Aku menggunakan metode pemurnian instrumen ke dalam tubuhku untuk menato semua rune rumit yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan untuk memurnikan surga Gua Langhuan di lenganku. Dengan cara ini, aku memiliki surga Gua Langhuan yang bisa kubawa setiap saat. Hanya dengan pikiran dan suntikan kekuatan magis ke lenganku, aku bisa memanggil burung spiritual atau mengambil harta karun darinya. Jauh lebih praktis daripada menggunakan tas penyimpanan. Lagi pula, bahkan jika kultivator lain melihat tato ini, mereka hampir tidak akan mengenali asal-usulnya. Jiwa Ibel berseru takjub, pencapaian teman muda dalam seni jimat benar-benar telah mencapai tingkat ini. Mampu menato rune tingkat tinggi yang tak tertandingi rumitnya di sepetak kulit sepanjang beberapa inci di lenganmu benar-benar puncak keterampilan. Aku sangat terkesan. Ternyata kau telah mengasingkan diri selama beberapa tahun hanya untuk menyempurnakan harta karun ini. Limuran mengangguk. Di dunia spiritual, seorang kultivator sepertiku di tahap akhir alam tubuh sejati hanyalah manusia biasa. Jika aku berhasil naik secara kebetulan, aku tidak tahu apakah aku akan menghadapi bahaya. Aku telah menyembunyikan semua hartaku di tato di lenganku. Tidak mudah untuk menemukannya, dan mungkin itu juga akan menghindari beberapa bencana fatal. Beberapa hari kemudian, Limuran mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Ibel berwajah giok dan yang lainnya, dan diam-diam meninggalkan dunia kultivasi bumi tengah bersama Mao Zi. Saat pergi,
Li Muran tidak menemui Yun Xianzi dan yang lainnya dari jalan lurus. Ia hanya mengirimkan pesan transmisi suara yang memberitahu mereka bahwa ia akan pensiun dari dunia kultivasi abadi dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Setelah Li Muran dan Mao Zi datang ke wilayah barat untuk berkultivasi abadi, Li Muran hanya tinggal di Sekte Tianshan selama kurang lebih 1 bulan, menjelaskan beberapa hal kepada Su Zhongyu, menyerahkan jabatan pemimpin sekte kepadanya, lalu berpamitan dan pergi. Tidak lama kemudian, Li Muran dan Mao Zi tiba di negara paling barat dari 100 negara di wilayah barat kerajaan Haimin. Ini adalah lautan luas dengan warna yang lebih gelap. Republik Tiongkok adalah semenanjung yang dikelilingi oleh laut di 3 sisi dan berbatasan dengan daratan di sisi lainnya. Menurut rumor, inilah kiamat. Karena kedalaman laut begitu mati dan suram, bukan hanya manusia biasa, tetapi juga para kultivator tingkat tinggi pun tak mampu menyeberang. Li Muran dan Mao Zi terus terbang semakin dalam ke laut. Perlahan-lahan, mereka dapat dengan jelas merasakan energi langit dan bumi di sekitarnya semakin menipis, dan warna air laut semakin gelap. Pada akhirnya, air di bawah mereka berubah menjadi hitam keabu-abuan, tanpa ikan, udang, atau hewan laut yang terlihat. Bahkan pulau-pulau kecil di perairan itu pun gersang, tanpa sehelai pun rumput yang tumbuh. Tidak hanya hampir tidak ada energi vital langit dan bumi di sini, tetapi Li Muran dan yang lainnya juga merasakan bahwa kekuatan sihir mereka menghilang sedikit demi sedikit. Untungnya, keduanya adalah kultivator dengan kultivasi yang sangat tinggi, dengan kendali yang kuat atas mana mereka sendiri. Jika seorang kultivator pada tahap awal tubuh sejati datang ke sini, saya khawatir dalam waktu singkat, ia akan kehilangan semua mananya. Inilah laut terpencil yang dikabarkan. Kata Li Muran, menurut informasi yang kuketahui, setelah menyeberangi laut terpencil ini, kau akan melihat benua barat kuno. Seberapa besar laut terpencil ini? Tanya Mao Zi. Konon jaraknya sekitar 30.000 mil, jawab Li Muran. Namun, apapun metode transportasi yang digunakan, energi langit dan bumi di sekitarnya tetap dibutuhkan. Energi langit dan bumi di sini sangat tipis sehingga hampir bisa diabaikan, sehingga metode seperti jimat 10.000 mil instan sulit digunakan. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk terbang keluar dari wilayah laut ini. 30.000 mil. Mao Zi mengerutkan kening. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, aura sunyi di sini terlalu kuat, dan kekuatan sihir akan perlahan menghilang. Memang sangat sulit untuk menyeberangi lautan ini. Li Muran mengeluarkan 2 jimat giok bermotif naga dan berkata, jika senior Mao tidak keberatan dengan kecepatannya yang lambat, kau bisa menggunakan jimat terbang yang telah kusempurnakan untuk mempercepat perjalananmu. Menggunakan jimat ini untuk terbang tidak mengharuskan kita menghabiskan mana. Ini memungkinkan kita untuk menyegel esensi sejati kita sepenuhnya di dalam tubuh kita, sehingga sangat mengurangi hilangnya mana. Bagus sekali. Mao Zi mengangguk berulang kali, berterima kasih padanya, lalu mengambil salah satu jimat giok. Kemudian, keduanya mengaktifkan jimat giok, yang berubah menjadi 2 naga hijau, masing-masing membawa Li Muran dan Mao Zi, dan terus terbang ke arah barat. Meskipun kecepatan terbang Qinglong tidak sebanding dengan Li Muran dan Mao Zi, kecepatannya juga tidak lambat. Ia dapat terbang sejauh 30.000 mil hanya dalam 3 hingga 5 hari. Namun, vitalitas Qinglong juga terkuras dengan sangat cepat. Setiap 2 atau 3 jam, Li Muran harus mengeluarkan beberapa jimat vitalitas tingkat tinggi untuk mengisi kembali vitalitas Qinglong. Suatu hari kemudian, keduanya terbang di atas naga hijau di atas laut ketika tiba-tiba air laut melonjak tanpa peringatan. Pusaran air raksasa muncul di permukaan laut kelabu, diikuti oleh suara gemuruh rendah dari bawah air. Bagaimana mungkin ada monster yang bisa bertahan hidup di laut tandus ini? Li Muran terkejut. Seketika, sesosok monster raksasa menyeruak dari pusaran. Tingginya sekitar 6 meter, ia diselimuti aura abu-abu pekat. Tubuhnya menyerupai harimau atau macan tutul, tetapi ia memiliki sepasang sayap raksasa. Yang lebih aneh lagi, monster itu hanyalah kerangka, tanpa daging dan darah. Bahkan sayapnya pun terdiri dari taji tulang ramping, tanpa bulu. Aura abu-abu pekat melilit erat kerangka ini, seolah-olah itu adalah daging dan darah monster itu. Monster itu menatap Li Muran dan Mao Zi dengan rongga matanya yang abu-abu dan dalam, lalu mengeluarkan raungan rendah seperti guntur, sementara aliran gas abu-abu terus menyembur keluar dari mulutnya. Monster macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Li Muran sangat penasaran. Sepertinya itu adalah binatang buas legendaris. Mao Zi mengerutkan kening. Binatang buas. Li Muran tercengang. Dia belum pernah mendengarnya. Mao Zi berkata, sebenarnya, di dunia serangga tempatku tinggal, ada juga daerah terpencil yang mirip dengan laut terpencil, tempat banyak binatang terpencil seperti ini hidup. Energi primordial yang dihirup binatang terpencil disebut ki terpencil, yang sama sekali berbeda dari energi spiritual atau energi ibel yang kita, para kultivator, hirup dan kembangkan. Jika kita menghirup ki terpencil,
mana kita akan hilang dan umur kita akan dipersingkat. Namun, binatang terpencil berkembang biak dengan ki terpencil dan memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan dikabarkan bahwa binatang terpencil di atas tahap tubuh sejati, kecuali mereka menghadapi bencana lain, hampir abadi. Oleh karena itu, di dunia serangga, kita menyebut binatang terpencil sebagai ras mayat hidup. Namun, sangat sulit bagi binatang buas untuk maju. Selain melahap binatang buas lainnya, melahap beberapa kultivator tingkat tinggi dengan vitalitas yang kuat juga merupakan cara untuk maju. Sepertinya binatang buas ini kemungkinan besar mengincar kita. Dia benar-benar mengincar kita. Hati Limuran bergetar. Aku ingin tahu tingkat kultivasi binatang buas ini. Mungkin setara dengan seorang kultivator di tahap tubuh sejati, kata Mao Zi. Jika kita bertemu binatang buas seperti ini di tempat lain, kita tidak akan takut. Tapi di lautan tandus ini, kekuatan kita sudah sangat berkurang, sementara ia berkembang biak seperti ikan di air. Aku khawatir ini akan sedikit rumit. Setelah Mao Zi selesai berbicara, ia mengulurkan tangannya dan meraih sesuatu di depannya. Dalam kilatan cahaya keemasan, sebuah sengat beracun ramping muncul di tangannya. Tidak seorang pun tahu sihir macam apa yang digunakannya, tetapi penyengat beracun itu tiba-tiba tumbuh 100 kali lipat ukurannya dan berubah menjadi tombak emas yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Mao Zi memegang tombak emas di tangannya, terbang di atas kepala binatang buas itu, dan melemparkannya ke bawah dengan sekuat tenaga. Hati Limuran tergerak ketika melihat ini. Dulu, Mao Zi hanya menggunakan duri emas tipis untuk membuat seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati seperti Raja Naga tak berdaya melawan. Tombak emas yang ia gunakan hari ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah di mata Mao Zi, binatang buas ini lebih sulit dihadapi daripada Raja Naga? Namun yang tidak diduga Limuran adalah dalam sekejap cahaya keemasan, tombak itu mengembus dan dengan mudah menembus kepala binatang buas itu dan langsung masuk ke tubuhnya. Orang ini sangat rentan. Limuran sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa Mao Zi begitu berhati-hati. Namun, adegan berikutnya mengejutkannya. Binatang buas yang kepala dan tubuhnya tertusuk rumput emas itu ternyata masih hidup. Ia meraung marah dan mengepakkan sayap abu-abunya yang berduri tulang, menerkam ke arah Mao Zi dan Limuran. Limuran tidak ingin menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir, jadi dia dengan santai melemparkan 7 atau 8 jimat badai petir, yang berubah menjadi petir dan mengenai binatang buas itu. Akan tetapi, mantra petir yang amat merusak itu lenyap tanpa jejak sebelum sempat menembus udara kelabu di sekitar binatang buas itu. Mao Zi berkata, tubuh binatang buas yang terkutuk itu dibentuk oleh aura kehancuran. Mantra sihir dan kekuatan magis apapun dari para kultivator seperti kita hampir semuanya terkekang dan tidak dapat mengancam binatang buas ini. Oleh karena itu, kita hanya bisa menggunakan pedang dan senjata magis untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan membasminya. Binatang buas itu bergerak mendekati Limuran dan yang lainnya. Begitu Limuran bersendewa dengan udara kelabu yang dihembuskannya, ia langsung merasakan kekuatan sihirnya terkuras habis dengan cepat seperti katak, dan di saat yang sama, ia merasakan perasaan yang sangat tumpul dan tidak nyaman, yang tak terlukiskan. Hanya kontak saja sudah merugikan. Kalau kita bertarung sebentar, bisa-bisa celaka. Kita harus segera mengakhiri ini. Wajah Limuran sedikit berubah, dan ia segera mengaktifkan garis keturunan kilin di tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki, dengan sisik emas halus tumbuh di kulitnya. Limuran segera mencengkeram cakar binatang buas itu dengan tangannya yang besar dan menariknya dengan kuat. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia merobek binatang buas raksasa itu menjadi 2 bagian. Dengan bunyi klik, sebuah kristal abu-abu seukuran kepalan tangan jatuh dari tubuh binatang buas itu. Limuran dengan mata dan tangan yang cekatan langsung meraihnya. Setelah Limuran mengambil kristal itu, sisa-sisa binatang buas itu hancur menjadi potongan-potongan gas abu-abu dan menghilang di antara langit dan bumi di sekitarnya. Ini adalah inti desolate, setara dengan esensi di dalam binatang buas yang terlantar. Mao Zi menunjuk kristal di tangan Limuran dan berkata, di dunia serangga, ada beberapa serangga langka yang juga dapat menyerap energi desolate untuk berkultivasi. Inti desolate ini adalah tonik yang ampuh bagi para pembudidaya serangga. Tapi bagi kita, itu tidak ada gunanya. Limuran mengangguk, merogoh lengan bajunya, dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Ia memasukkan inti batu giok liar ke dalamnya, memasang 7 atau 8 jimat terlarang di atasnya, lalu memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Mao Zi memuji, Saudara Li, kau memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sangat efektif melawan binatang buas ini. Mantra dan kekuatan magis hampir tidak efektif melawan mereka, dan bahkan pedang dan golok pun membutuhkan kehancuran total untuk membasmi mereka. Jika kita bertemu binatang buas lagi di masa depan, mengapa tidak meminta Saudara Li untuk membasmi mereka dan mengumpulkan inti mereka?
Limuran tersenyum tipis, semoga kita tidak bertemu terlalu banyak binatang buas. Jurus tadi, meskipun sangat singkat, tetap mengenai tubuh binatang buas itu, dan aku kehilangan banyak mana. Kalau banyak binatang buas yang datang, aku khawatir akan sulit menghadapinya. Jangan khawatir, rekan Daois Li. Kata Mauzi, setahu saya, binatang buas terpencil seperti ini sebenarnya sangat langka. Wilayah laut terpencil ini tidak terlalu luas, jadi seharusnya tidak mungkin bagi banyak binatang buas terpencil tingkat tinggi untuk lahir. Keduanya terus terbang ke barat. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu 7 atau 8 binatang buas lagi, tetapi tak satu pun sekuat yang pertama. Limuran menggunakan sedikit kekuatan suci untuk menghancurkan mereka satu persatu, dan juga mengumpulkan beberapa inti binatang buas. Meskipun ia tidak tahu untuk apa inti binatang buas ini digunakan, Limuran tetap menyimpannya dengan hati-hati. Setelah beberapa hari, air laut di bawah mereka berdua berangsur-angsur menjadi lebih jernih, dan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya menjadi semakin melimpah. Sepertinya kita sudah terbang di atas wilayah laut yang tandus. Benua barat kuno seharusnya ada di depan, kata Limuran. Benar saja, setengah hari kemudian, keduanya melihat sebuah titik hitam muncul di langit dari kejauhan. Ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah sudut dari sebuah daratan yang luas. Limuran dengan cermat merasakan energi vital langit dan bumi di sekitarnya dan berulang kali memujinya. Wah, energi vital langit dan bumi di tanah kuno barat jauh lebih melimpah daripada di sebagian besar tempat di dunia kultivasi bumi pusat. Terlebih lagi, energi vital langit dan bumi di sini tampaknya relatif lebih murni, dan aura yang dikandungnya lebih dekat dengan energi roh sejati, sementara energi vital langit dan bumi di dunia kultivasi bumi pusat sebagian besar tercampur. Mauzi juga mengangguk, memperlihatkan ekspresi puas. Vitalitas di sini cukup mirip dengan beberapa tempat di dunia serangga. Limuran berpikir dalam hati, lagi pula, inilah celah tempat dunia roh dan dunia ini menyatu. Saat itu, sejumlah besar energi spiritual sejati mengalir dari dunia roh ke dunia bawah, dan tempat ini adalah yang pertama kali terdampak, jadi wajar saja jika tempat ini yang paling terdampak. Meskipun lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, dan energi vital langit dan bumi perlahan-lahan seimbang, energi vital di sini masih lebih murni daripada energi vital di dunia tengah. Mauzi mengamati sekeliling dengan saksama dan bertanya, energi langit dan bumi di sini relatif murni dan melimpah. Aku ingin tahu apakah energi ini akan menghasilkan harta karun berkualitas lebih tinggi, atau bahkan menghasilkan kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Limuran berkata, mungkin saja ada harta karun alam, tetapi kemungkinan besar tidak ada kultivator. Menurut informasi yang diberikan oleh rekan Tao dari alam roh itu, mungkin ada beberapa manusia dan ibel yang tinggal di tanah kuno barat lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Namun, ketika alam roh dan dunia ini sebagian menyatu, dampak kekuatan antarmuka terlalu kuat, menyebabkan semua makhluk hidup di sini musnah dalam semalam. Terpisah oleh laut sunyi, sulit bagi kultivator dari tempat lain untuk bermigrasi ke sini. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak ada kultivator di tanah kuno barat. Kalaupun ada, mereka kemungkinan hanyalah beberapa suku kecil yang masih hidup, dan kecil kemungkinan mereka akan melahirkan dunia kultivasi abadi yang makmur. Mauzi memandang sekelilingnya dan yang terlihat hanyalah lingkungan yang sunyi sepi tanpa ada jejak manusia, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Limuran. Akan lebih baik jika tidak ada kultivator lain yang mengganggu kita. Kata Mauzi, 200 tahun sudah cukup bagiku untuk membangun jalan menuju pencerahan. Rekan Taois Li bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi di sini. Benar, titik di mana kekuatan penghalang spasialnya relatif lemah itu tidak jauh di depan. Ayo kita periksa, kata Limuran, lalu ia berubah menjadi seberkas cahaya spiritual dan terbang menjauh. Mauzi mengikutinya dari dekat. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah lembah. Inikah tempatnya? Tanya Mauzi ragu. Ia melihat sekeliling dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Seharusnya di sini, kata Limuran dengan yakin. Simpul spasial ini tampak biasa saja, jadi sulit ditemukan. Namun, selama senior mau menggunakan kekuatan magis yang hebat untuk menguji kekuatan penghalang spasial di sini, kita bisa tahu apakah itu benar atau tidak. Oke, mendengar ini, Mauzi langsung berubah. Dengan semburan cahaya spiritual, bentuk tubuhnya berubah drastis dan berubah menjadi serangga ibel raksasa. Kemudian, dia menggetarkan sayapnya, menghasilkan gelombang kejut tak terlihat yang menyebar dengan hebat ke dalam kekosongan di sekitarnya. Kekosongan itu terguncang oleh gelombang kejut ini dan mengalami distorsi serta deformasi yang nyata. Di beberapa tempat, bahkan muncul retakan halus. Meskipun Limuran jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam gelombang kejut itu. Kekuatan penghalang di sini memang relatif lemah. Mauzi sangat gembira, sepertinya informasi dari rekan Daois Li sangat akurat.
Limuran berkata karena senior telah memastikan bahwa ini adalah simpul ruang angkasa, mari kita mulai mengatur saluran kenaikan. Limuran mengeluarkan setumpuk besar bahan dari lengan bajunya dan menyerahkan semuanya kepada Mao Zi, termasuk sepotong batu giok. Metode dan materi untuk menyusun jalur kenaikan semuanya ada di sini. Meskipun Anda mungkin tidak familiar dengan formasi yang digunakan oleh ras kami, kultivasi Anda sangat tinggi, dan pemahaman serta pengetahuan Anda secara alami luar biasa. Saya yakin Anda akan dapat memahaminya dengan mudah. Mao Zi mengambil materi tersebut dan tersenyum tipis, ini seharusnya tidak sulit bagiku. Limuran memejamkan matanya sejenak, merasakan energi vital di sekitarnya, lalu berkata, mungkin justru karena kekuatan penghalang di sini lemah, energi vital langit dan bumi di sini terasa lebih murni. Aku akan membangun gua sementara di dekat lembah ini sebagai tempat untuk berkultivasi di masa depan. 200 tahun dari sekarang, terlepas dari apakah aku bisa mencapai tahap Yuan Shen atau tidak, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu senior Mao naik ke alam spiritual. Bagus. Saya juga mendoakan rekan Daois Li agar latihannya lancar, kultivasinya meningkat pesat, dan ia berhasil mencapai tahap Yuan Shen. Ujar Mao Zi sambil tertawa lebar. Mao Zi tinggal di lembah untuk mempersiapkan perjalanan pendakian, sementara Limuran terbang berkeliling dan menjelajahi 4 penjuru. Sudah bertahun-tahun tak ada petani yang menginjakan kaki di sini. Kalaupun ada harta karun alam, mungkin belum ada pemiliknya. Limuran terbang jauh, melepaskan indera ilahinya untuk mengamati sekeliling dengan saksama. Seperti yang diharapkan, ia menemukan banyak herba spiritual, herba obat, dan mineral berharga, beberapa di antaranya cukup berharga dan sangat berguna bagi para kultivator di tahap awal tubuh sejati. Sayangnya, Limuran sudah menjadi kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati. Harta karun yang bisa berguna baginya adalah harta karun tingkat atas yang telah lama punah di dunia ini. Harta karun seperti itu langka, dan bahkan di negeri kuno barat, harta karun itu tentu tidak dapat ditemukan di mana-mana. Menemukannya membutuhkan keberuntungan yang besar. Beberapa bulan kemudian, meskipun Limuran tidak menemukan harta karun langka tingkat atas yang dapat memberikan manfaat besar bagi kultivasinya, ia secara tak terduga menemukan urat nadi spiritual tingkat atas. Vena spiritual ini kecil, hanya beberapa ratus mil panjangnya. Dibandingkan dengan vena spiritual luas di alam kultivasi abadi Middle Earth, yang seringkali membentang puluhan ribu mil, vena spiritual ini sama sekali tidak signifikan. Namun, energi primordial langit dan bumi yang terkandung dalam vena spiritual ini luar biasa murni, bahkan melampaui yang ditemukan di kuil Sanxing dan tempat-tempat lain. Terutama mata spiritual dari urat spiritual dekat mata air spiritual di bawah air terjun di gunung tempat urat spiritual itu berada. Vitalitas di sana sangat murni dan berkualitas sangat tinggi. Limuran tak kuasa menahan godaan. Jika ia bisa memindahkan seluruh urat spiritual ini ke dalam gua Langhuan di lengannya, kualitas gua portabel ini akan jauh lebih baik, dan berlatih di dalamnya di masa mendatang juga akan lebih efektif. Migrasi urat spiritual mengharuskan seluruh urat dipindahkan. Jika sebagian urat spiritual rusak, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan pada urat spiritual dan hilangnya vitalitas secara bertahap. Oleh karena itu, sulit bagi Limuran untuk memindahkan urat spiritual yang terlalu besar. Namun, urat spiritual ini hanya sepanjang 100 mil, sehingga dengan kekuatan magis Limuran yang dahsyat, hal itu hampir mustahil. Setelah Limuran mendapatkan ide ini, ia mengamati urat spiritual ini dengan saksama, dan menemukan sumber serta ekornya dengan jelas. Baru setelah lebih dari 70% yakin, ia mulai bertindak. Limuran mengulurkan lengan kirinya dan menyentuh ringan tato itu dengan jari telunjuk kanannya. Tato itu langsung memancarkan cahaya spiritual dan terbang keluar dari lengannya, berubah menjadi tirai cahaya spiritual berukuran sekitar 1 meter, mendarat di depannya. Saat tirai cahaya spiritual muncul, tato di lengan kiri Limuran menghilang. Pengamatan lebih dekat pada tirai cahaya spiritual mengungkapkan sebuah lukisan pemandangan yang terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Selain sebuah gua, lukisan itu juga menampilkan seekor burung rok bersayap emas dan perak yang terbang tinggi di langit. Burung itu tak lain adalah Xiao Lei, burung spiritual yang berkultivasi di surga Gua Langhuan. Limuran terus menyuntikkan mantra ke dalam tirai cahaya spiritual, dan tirai cahaya itu secara bertahap menjadi lebih besar, dan akhirnya panjangnya puluhan mil, seperti dinding cahaya rune yang berdiri di antara langit dan bumi. Limuran kemudian terus menjentikkan 10 jarinya, terus-menerus menggambar sesuatu di udara. Di ujung-ujung jarinya, sinar-sinar cahaya cemerlang tertinggal, perlahan-lahan membentuk rune misterius. Rune-rune ini bergulir menuju gunung urat spiritual, dan segera, mereka membungkus erat seluruh urat spiritual. Pada saat ini, Limuran memanggil pedang Xuan Guang, dan cahaya pedang menebas, memisahkan urat spiritual dari pegunungan di sekitarnya. Bagi seorang kultivator hebat dengan kekuatan supernatural yang dahsyat seperti Limuran,
membersihkan gunung dan membersihkan lahan hanyalah hal yang mudah. Tirai cahaya luas bertatahkan rune dari surga Gua Langhuan perlahan bergerak menuju urat nadi roh bertatahkan rune. Saat urat nadi roh menyatu dengan tirai cahaya, ia menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, tirai cahaya bertatahkan rune itu menelan seluruh urat nadi roh. Ini berarti urat nadi roh telah dipindahkan ke surga Gua Langhuan. Limuran kemudian terus-menerus merapal serangkaian mantra penyusutan, mengecilkan tirai cahaya Gua Langhuan hingga berukuran beberapa inci, lalu menancapkannya ke lengan kirinya, mengubahnya menjadi tato biasa. Setelah melakukan semua ini, Limuran sudah berkeringat deras. Migrasi pembuluh darah spiritual tampak mudah, tetapi itu menghabiskan mana yang sangat besar. Vena spiritual telah mengalir ke surga Gua Langhuan. Langkah selanjutnya adalah mengatur beberapa urusan sepele di gua. Biarkan boneka tulang yang melakukannya, kata Limuran dalam hati. Dia kembali ke gua sementara yang telah dibangunnya di dekat simpul penghalang, dan kemudian mengaktifkan surga Gua Langhuan lagi. Tato di lengan kirinya sekali lagi berubah menjadi tirai cahaya berukuran sekitar 10 kaki dan muncul di depannya. Limuran memikirkannya dan meninggalkan salah satu serangga beracunnya, Pantom Gu, di sini untuk menjaga gua. Kemudian, ia melesat ke tirai cahaya dan tiba di surga Gua Langhuan. Tak lama kemudian, tirai cahaya menyusut menjadi gulungan berukuran sekitar 30 cm, yang tersimpan diam-diam di dalam ruang rahasia. Pantom Gu kemudian berubah menjadi Limuran, berdiri tak bergerak di samping gulungan itu. Secara berkala, Limuran akan muncul dari surga Gua Langhuan, mengambil Pantom Gu, dan menggantinya dengan yang lain untuk menjaga gua. Sejak hari itu, Limuran memulai masa panjang pengasingan diri dan latihan. Retret ini juga akan menjadi yang terakhir baginya di dunia ini. Secara umum, retret jenis ini disebut retret hidup mati, di mana seseorang dapat meraih kesuksesan, mencapai terobosan, dan menemukan kesempatan untuk hidup, atau dihantui kesulitan, tidak dapat membuat kemajuan apapun, dan akhirnya meninggal dunia. Waktu seakan berhenti di gua sementara ini. Limuran tetap tak bergerak, gulungan lukisan pun tetap tak bergerak. Namun, di luar gua, waktu terus berlalu. Jalur pendakian yang dibangun Mao Zi perlahan-lahan selesai. Mao Zi punya lebih banyak waktu, jadi ia tidak perlu bekerja siang dan malam. Ia sering meninggalkan lembah dan menjelajahi daerah sekitarnya untuk mencari harta karun yang berguna. Namun, mengingat tingkat kultivasi Mao Zi, kecil kemungkinan dia akan menemukan harta karun yang menarik perhatiannya di sini. Setiap beberapa dekade, Mao Zi akan pergi ke Gua Limuran untuk bertemu dengannya. Sambil memperhatikan perkembangan kultivasi Limuran, ia juga akan membawakan beberapa harta karun baru untuk Limuran. Di antara semuanya, hanya ada sedikit harta karun yang dapat sedikit bermanfaat bagi retret dan latihan Limuran. Sebagian besar harta karun dipersiapkan untuk burung spiritual Xiao Lei. Ini bukan karena Mao Zi berpihak, tetapi karena tingkat kultivasi Limuran sudah sangat tinggi, dan harta karun yang berguna baginya terlalu langka sementara Xiao Lei belum menembus tahap tengah tubuh sejati. Sebagai perbandingan, lebih mudah menemukan beberapa harta karun yang berguna bagi kultivasi Xiao Lei. Menurut Mao Zi, semakin tinggi tingkat kultivasi Xiao Lei, semakin besar pula perannya dalam membantu Xiao Lei mengatasi bencana dari dunia lain di masa depan. Oleh karena itu, ia dengan murah hati menghadiahkan harta karun ini kepada Xiao Lei. Beberapa kali pertama Mao Zi mengunjungi Limuran, ia berhasil bertemu dengannya. Kemudian, Limuran mungkin mencapai titik kritis dalam perjalanannya dan tidak mudah baginya untuk bertemu dengannya, jadi Mao Zi hanya meninggalkan harta karun itu dan tidak memasuki gua. Waktu berlalu begitu cepat, tak pernah berhenti bagi siapapun. Mao Zi telah menyiapkan jalur pendakian, menunggu Limuran menerobos dan naik ke dunia spiritual bersamanya. Komunitas kultivasi abadi di 5 benua perlahan pulih dari kerugian yang diderita akibat wabah serangga. Meskipun banyak kultivator telah gugur atau terluka, generasi kultivator baru akan muncul seiring waktu, memastikan dunia kultivasi abadi tidak akan merosot. Saat melawan wabah serangga, semua faksi utama bersatu dan dendam mereka terselesaikan secara diam-diam. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, dunia kultivasi di mana-mana secara mengejutkan damai. Selain beberapa gangguan kecil, hanya ada sedikit gangguan besar yang memengaruhi situasi. Meskipun Limuran, kultivator terkemuka dunia, telah menghilang dari dunia kultivasi abadi, legenda seputar dirinya masih dikenang oleh para kultivator dimanapun. Tak terhitung banyaknya kultivator yang bahkan menganggapnya sebagai tujuan hidup mereka seandainya suatu hari nanti mereka bisa bebas dan bebas seperti Li Sang Abadi Agung, menjelajahi dunia bak seorang master, bukankah itu luar biasa? Hampir 200 tahun telah berlalu dalam sekejap. Perjanjian 200 tahun yang dibuat antara Limuran dan Mao Zi telah berakhir. Selama bertahun-tahun, Mao Zi juga terus mengamati perubahan di Gua Limuran. Jika Limuran benar-benar dapat mencapai tahap Yuan Shen,
pasti akan ada fenomena langit yang sangat spektakuler ketika ia mencapai tahap ini, dan ia pasti akan dapat menemukannya. Namun, segala sesuatunya tampaknya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Selama bertahun-tahun, Mao Zi belum pernah melihat fenomena surgawi yang mencapai tahap Yuanshen. Kemajuan rekan Daois Li kemungkinan besar gagal. Mao Zi mendesah dalam hati, kuharap dia bisa menepati janjinya dan terus membantuku naik. Mao Zi berharap Limuran juga akan berhasil mencapai tahap Yuanshen. Ini akan memungkinkan Limuran untuk naik ke alam roh bersamanya. Pada saat itu, Limuran secara alami akan memberikan segalanya, dan keduanya akan bekerja sama untuk kebaikan bersama yang sebesar-besarnya, tanpa ada yang menolak untuk berkontribusi. Bagi para kultivator yang sedang naik bersama, saling bertarung adalah hal yang mustahil, hasilnya hanyalah kehancuran bersama. Sekalipun ada kebencian yang mendalam, mereka tidak akan menggunakan kekerasan saat ini. Menyerang sesama kultivator saat naik adalah tindakan paling bodoh. Bahkan seorang kultivator yang dapat berkultivasi hingga tingkat ini pun tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Oleh karena itu, Mao Zi sangat ingin naik bersama Limuran agar ia merasa lebih nyaman. Namun, ia tidak bisa menunggu selamanya. Batas waktu telah habis, dan kini ia mungkin hanya bisa naik sendirian. Untuk naik sendirian, Mao Zi juga membutuhkan bantuan Limuran. Suatu hari, Mao Zi datang ke gua Limuran. Ia hendak mengirimkan pesan transmisi suara ke dalam gua, tetapi ia melihat bahwa gua itu menghilang dengan sendirinya. Kemudian, suara Limuran terdengar dari sana. Rekan Taois Mao memang tiba tepat waktu. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera pergi. Tak lama kemudian, seorang pemuda muncul dari dalam gua. Dia adalah Limuran. Ketika Mao Zi melihat Limuran, ia sangat gembira. Dao Youli benar-benar orang yang menepati janjinya. Dia bilang 200 tahun, dan memang 200 tahun. Tidak ada penundaan sama sekali. Ini masalah kenaikan, beraninya aku menundanya. Limuran tersenyum tipis. Mao Zi membungkuk kepada Limuran dan berkata, selama kenaikanku, aku mohon dukungan penuhmu. Jika aku berhasil naik ke alam roh, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Limuran membalas sapaan itu dan berkata sambil tersenyum, Anda terlalu sopan, rekan Daois Mao. Ketika saya naik ke surga, saya juga akan mengandalkan bantuan rekan Daois Mao. Beraninya saya tidak melakukan yang terbaik. Mao Zi tertegun ketika mendengar ini. Rekan Taois Li, apakah maksudmu kau ingin naik bersamaku? Limuran mengangguk dan tersenyum kecil. Mao Zi tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia berusaha sekuat tenaga mengaktifkan kesadaran ilahinya dan dengan cermat merasakan aura Limuran. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan ia berkata, aneh. Rekan Daois Li jelas belum mencapai tahap Yuanshen, tetapi auranya agak aneh. Sepertinya dia juga belum mencapai tahap akhir Zenshen. Limuran mengangguk dan berkata, benar. Alamku saat ini seharusnya disebut tahap Dewa Semu. Meskipun aku belum benar-benar maju ke tahap jiwa, kesadaran ilahiku telah dikultivasikan hingga cukup kuat, dan manik jiwaku juga telah dikultivasikan hingga sempurna. Aku seperti seorang kultivator di setengah tahap jiwa. Secara teori, aku juga bisa memicu kekuatan hukum langit dan bumi dan naik secara paksa. Tentu saja, ketika aku naik, aku juga akan membutuhkan bantuan rekan Daois Mao. Mao Zi terkejut. Melakukan ini sangat berisiko. Sekalipun semuanya berjalan lancar, dan aku berhasil menembus penghalang, lalu rekan Daois Li dan aku meninggalkan dunia ini melalui jalur kenaikan, kemungkinan besar kami akan menghadapi rintangan dari kekuatan ruang angkasa saat memasuki dunia roh. Meskipun rekan Daois Li kuat, kultivasinya terbatas. Aku khawatir dia akan berada dalam bahaya besar kematian. Aku mengerti, kata Limuran tegas, sumber daya di dunia ini terbatas. Sekalipun aku berkultivasi selama ratusan tahun dan menghabiskan sisa hidupku, aku hampir tidak akan punya kesempatan untuk maju ke tahap Yuanshen. Karena itu, waktuku untuk naik bersama rekan Daois Mao ini juga satu-satunya kesempatanku untuk naik ke dunia spiritual. Betapapun berbahayanya, aku akan berusaha. Rekan Taois Mao, tenanglah. Aku akan naik dengan paksa, dan aku akan menanggung sendiri semua risikonya. Aku tidak akan membebanimu. Mao Zi menghela napas, bukannya aku takut menjadi beban bagi rekan Daois Li. Malahan, aku lebih suka naik bersama rekan Daois Li agar kita bisa saling menjaga. Karena rekan Daois Li sudah memutuskan, tentu saja aku akan dengan senang hati menerimanya. Rekan Daois Li, kumohon. Silakan. Limuran mengikuti Mao Zi ke lembah. Tempat ini telah diblokir oleh penghalang tak terlihat, menyembunyikan lembah di antara pegunungan di sekitarnya. Tanpa tingkat kultivasi tubuh sejati akhir atau di atasnya, bahkan sulit untuk melihat lembah ini. Setelah memasuki lembah, Limuran segera melihat formasi besar. Formasi ini berbentuk heksagram, dengan pilar cahaya raksasa yang menyala dari pusatnya.
Pilar itu menjulang tinggi ke langit, menghilang di balik awan, tanpa ujung yang terlihat. Mao Zi mengeluarkan sebuah token, menyerahkannya kepada Limuran, dan berkata, ini token untuk jalur kenaikan. Mengapa tidak meninggalkannya di dunia ini untuk mereka yang ditakdirkan datang ke sini di masa depan? Limuran mengangguk. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan bisa menjelajahi kehampaan dan menggunakan kekuatan mutiara Yuanshan untuk menyembunyikan beberapa harta karun di dalamnya. Lalu, selagi aku menjelajahi kehampaan, aku bisa menyerahkan token ini kepada para kultivator di dunia ini. Bagus sekali, kata Mao Zi, aku bukan kultivator dari dunia ini, jadi kecil kemungkinan aku akan berkelana ke kehampaan, tapi aku akan rentan terhadap bencana dari dunia lain. Kalau saatnya tiba, aku akan meminta bantuan dari burung roh rekan Daois Li. Ya, Limuran tergerak, dan seberkas cahaya melesat dari lengan kirinya. Dalam cahaya itu, seekor burung roh bersayap emas dan perak terbang sambil berteriak nyaring. Ternyata itu Xiao Lei. Mao Zi melirik Xiao Lei dan langsung gembira, bagus sekali. Bagus sekali. Burung spiritual ini telah mencapai tingkatan baru dan sekarang berada di tahap tengah kultivasi tubuh sejati. Aku yakin ini akan sangat membantuku. Ini semua berkat harta karun yang diberikan oleh rekan Daois Mao. Tanpa bantuan harta karun tersebut, Xiao Lei tidak akan bisa maju dengan mulus, kata Limuran. Karena semuanya sudah siap, rekan Daois Li, mari kita picu kekuatan hukum langit dan bumi di dunia ini dan memulai pendakian kita. Kata Mao Zi penuh semangat. Bagi sebagian besar kultivator di alam bawah, ini mungkin momen yang paling dinantikan dalam hidup mereka. Limuran dan Mao Zi berjalan ke dalam formasi heksagram, lalu memejamkan mata dan bermeditasi. Xiao Lei berputar di sekitar mereka, sesekali mengeluarkan suara yang jelas dan nyaring. Tak lama kemudian, sebuah bola cahaya hijau seukuran sekitar 30 cm tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Mao Zi. Di dalam bola cahaya itu terdapat seekor lebah bersayap emas berukuran beberapa sentimeter, seperti tubuh serangga ibel yang menyusut. Inilah jiwa yang dipupuk Mao Zi. Pada saat ini, jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan tubuh utamanya tampak kusam dan tak bergerak. Pada saat yang sama, sebuah mutiara ungu kemasan seukuran kepalan tangan terbang keluar dari atas kepala Limuran. Mutiara itu transparan, dan samar-samar terdapat sosok manusia kecil di dalamnya. Setelah diamati lebih dekat, fitur wajahnya persis sama dengan Limuran. Inilah mutiara Yuanshan miliknya. Setelah mutiara Yuanshan disempurnakan, seolah-olah Yuanshan telah meninggalkan tubuh setelah dikorbankan, dan juga memiliki beberapa kekuatan supernatural Yuanshan. Setelah mengorbankan mutiara Yuanshan, ekspresi Limuran langsung menjadi kusam dan kaku. Jiwa Mao Zi yang telah meninggalkan tubuhnya, dan manik jiwa Limuran, melepaskan pikiran-pikiran ilahi yang kuat hampir pada saat yang bersamaan, membentuk serangkaian guncangan jiwa yang dahsyat. Inilah kekuatan magis yang hanya tercapai ketika roh primordial meninggalkan tubuh. Di bawah pengaruh roh primordial, kekosongan terdistorsi, membentuk lingkaran fluktuasi yang tampak seperti gelombang. Jika kultivator tubuh sejati lain di sekitar terkena fluktuasi ini, kemungkinan besar mereka akan terluka parah oleh dampak roh primordial, atau bahkan mati. Setelah beberapa putaran tumbukan, hukum langit dan bumi di sekitarnya akhirnya berlaku. Dalam sekejap, langit di atas lembah berubah warna, dan energi vital melonjak. Awan spiritual keemasan dan awan hitam pekat muncul bersamaan di atas lembah. Kedua awan bencana itu benar-benar berbeda, namun tidak saling memengaruhi. Di tengah gumpalan awan gelap yang bergulung-gulung, kilatan petir keemasan menyambar, dan bencana surgawi dapat terjadi kapan saja namun, awan spiritual keemasan itu mengandung energi surgawi dan bumi yang amat murni, yang merupakan kesempatan yang diimpikan oleh setiap kultivator. Boom! Dengan suara guntur yang teredam, busur petir setebal lengan jatuh dan mengenai jiwa Mao Zi. Xiao Lei sudah siap. Ia membentangkan sayapnya dan terbang langsung menembus busur petir, mengambil sebagian kecil kekuatan guntur emas. Sebagian besar sisa kekuatan guntur emas menghantam jiwa Mao Zi. Sebagian besar kekuatan awalnya diserap oleh gelombang kejut jiwa, lalu dihantam secara langsung. Guntur keemasan bergemuruh, menyambar Mao Zi berulang kali. Inilah yang disebut kesengsaraan dunia lain. Bagaimanapun, Mao Zi bukanlah seorang kultivator dunia ini, dan ia tertolak oleh hukum dunia ini. Jika ia ingin naik ke dunia ini, ia harus menanggung ujian kesengsaraan ini. Meskipun Limuran berada tepat di sebelah Mao Zi, dia tidak terpengaruh sama sekali. Cahaya spiritual yang cemerlang dan menyilaukan keluar dari awan spiritual keemasan dan menyinari manik jiwa Limuran. Permukaan mutiara Yuanshan langsung diselimuti lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan itu bagaikan terik matahari yang membakar es dan salju, hampir melelehkan mutiara Yuanshan milik Limuran. Jika budidaya mutiara Yuanshan tidak baik dan tidak dapat menahan cahaya keemasan yang berasal dari kekuatan hukum langit dan bumi, Yuanshan mungkin akan hancur dan pembudidaya akan mati.
Manik jiwa Limuran tidak hanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi, tetapi juga telah diolah dengan sangat sempurna. Meskipun ia merasakan sakit yang tajam di jiwanya, seolah-olah terbakar, ia masih mampu menahannya. Tak lama kemudian, rasa sakit yang menusuk itu mereda, dan yang menyelimuti mutiara Yuan Shen adalah kehangatan mendalam yang sangat ia nikmati. Diselimuti kehangatan ini, Yuan Shen-nya seakan tiba-tiba terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Limuran merasa bahwa dia memiliki pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya, seolah-olah dunia ini begitu besar sehingga selama dia memikirkannya, jiwanya dapat bepergian ke seluruh dunia. Inilah visi roh primordial yang berkomunikasi dengan kekuatan hukum, dan mampu menggunakan hukum langit dan bumi yang menakjubkan untuk memasuki keadaan pengembaraan spiritual dalam kehampaan. Di mana ini? Limuran tampak terbangun dari tidur panjangnya. Tiba-tiba ia membuka matanya dan mendapati sekelilingnya telah berubah menjadi hamparan es yang luas. Limuran memeriksa dirinya sendiri dan mendapati bahwa dirinya tidak memiliki entitas apapun, hanya manik jiwa yang mengambang di udara. Ternyata aku telah memasuki alam pengembaraan spiritual. Limuran tersenyum tipis dan tidak lagi panik. Ia mengamati sekelilingnya dan bergumam dalam hati, aku pasti sudah sampai di Beihan. Aku sudah berjanji pada adik mudamu bahwa aku akan menemuinya sekali selama pengembaraanku di Void, untuk mengucapkan selamat tinggal. Benar saja, aku sampai di sini tepat saat aku memasuki pengembaraan di Void. Jiwa Limuran melesat maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Hampir seketika ia memikirkannya, ia langsung muncul di tempat yang ingin ditujunya. Dalam sekejap, dia tiba di istana Kekaisaran Beihan. Adik mudamu, apakah kau di sini? Suara Limuran bergema di dalam dan luar istana Kekaisaran untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, sesosok terbang keluar dari istana Kekaisaran. Itu adalah Kaisar Utara Muli. Muli terkejut sekaligus gembira saat melihat manik jiwa Limuran saudara Zhao. Kau benar-benar telah berkelana ke kehampaan. Apakah kau benar-benar akan naik ke alam roh? Limuran tersenyum tipis benar. Aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Jalan menuju pencerahan penuh dengan bahaya. Setelah berpisah hari ini, aku bertanya-tanya apakah kita, saudara-saudara, akan pernah bertemu lagi. Muli berkata dengan gembira, saudara Zhao pasti diberkati oleh surga. Saya mendoakan yang terbaik dan sukses untuk Anda dalam perjalanan ke alam spiritual. Semoga saja begitu, pikir Limuran, dan sebuah token terbang keluar dari manik jiwanya. Kali ini, selain berpamitan dengan adik muda, aku juga membawa sesuatu token jalur kenaikan ini. Jalur kenaikan ini terletak di suatu tempat di benua kuno barat. Adik mudamu dan para kultivator lainnya di dunia ini, jika kalian berkesempatan untuk mencoba naik ke tingkatan yang lebih tinggi, kalian juga bisa menggunakan jalur kenaikan itu. Limuran memberitahu Muli secara rinci lokasi spesifik saluran kenaikan di benua kuno barat dan informasi lainnya. Terima kasih, kakak senior. Muli menerima token itu dan berkata dengan penuh emosi. Ngomong-ngomong, kau dan aku, dua bersaudara, bertemu di sebuah sekte kecil di Xinjiang Selatan. Siapa sangka hanya mengantarkan makanan untuk kakak seniorku akan mendapatkan imbalan sebesar itu. Dulu, kau dan aku hanyalah pendengar, dan kami sangat memikirkan untuk tetap berada di sekte ini. Siapa sangka para pendengar yang dulu tidak disukai bisa menembus ranah ini dan naik pangkat hari ini. Limuran tak dapat menahan diri untuk mengingat masa lalu, dan setiap bagiannya muncul di benaknya, campuran perasaan pahit dan manis. Adik mudamu, sampai jumpa lagi. Limuran baru saja selesai mengatakan ini ketika pikirannya bergerak dan mutiara jiwa menghilang begitu saja di depan Muli. Kakak senior Zhao, kau mau pergi sekarang? Gumam Muli sambil menatap ke kejauhan. Meskipun tak melihat apa-apa, ia masih melayang di udara cukup lama. Pada saat ini, jiwa Limuran tidak hanya meninggalkan Beihan, tetapi bahkan melakukan perjalanan melalui kehampaan dan muncul di suatu tempat di Xinjiang Selatan, ribuan mil jauhnya. Ini adalah desa kecil biasa yang terletak di pinggiran pegunungan Kuanglu. Yang membedakannya dari desa-desa lain adalah banyaknya bunga langka yang dapat mengusir serangga di desa ini. Aku tahu aku akan selalu merindukanmu, dan aku pasti akan kembali ke sini saat aku berkelana di alam semesta. Limuran mendesah pelan. Dia tidak ingin menakut-nakuti penduduk desa, jadi dia mengubah dirinya dari manik jiwa menjadi seorang sarjana muda biasa. Ini adalah kampung halaman Zhao Wuming, dan juga merupakan tempat di mana Limuran menikahi Yan Cucu ketika ia menjadi manusia. Waktu seakan berhenti di desa kecil ini. Meskipun ratusan tahun telah berlalu dan rumah-rumahnya sangat berbeda dari sebelumnya, dan Limuran tidak mengenali satupun penduduk desa, bunga-bunga pengusir serangga yang familiar dan pegunungan jernih serta perairan hijau di sekitarnya membuat Limuran merasa seolah kembali ke masa lalu. Limuran segera tiba di sebuah makam terpencil di kaki gunung. Di sanalah ia menguburkan Yan Cucu dengan tangannya sendiri. Yang tak ia duga adalah setelah ratusan tahun,
Makam itu masih terawat dengan sangat baik, dengan tanda-tanda perbaikan dan pemujaan yang jelas di sekitarnya. Tampaknya selama bertahun-tahun, penduduk desa masih mengingat kebaikan yang diberikan Limuran dan istrinya kepada mereka, sehingga mereka telah merawat makam yang sepi ini selama beberapa generasi. Cucu, aku pergi. Limuran berkata dengan lembut. Ia tahu betul bahwa ia dan Yan Cucu hanyalah manusia biasa. Ketika ia meninggalkan desa, ia telah mencapai pencerahan, sepenuhnya memutuskan ikatannya dengan dunia fana, dan sepenuhnya melepaskan hubungan ini. Itulah sebabnya ia tidak kembali selama bertahun-tahun. Ia tidak menyangka bahwa hari ini, saat mengembara di kehampaan, ia akan menemukan dirinya di sini lagi, tanpa diundang. Limuran membungkuk dan dengan lembut membelai setiap kata yang terukir di batu nisan. Meskipun tulisan-tulisan ini diukir olehnya sendiri, melihatnya sekarang terasa seperti sudah lama sekali. Tiba-tiba, wajah Limuran berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Hei, batu nisan ini dirusak oleh seseorang, dan itu dilakukan oleh seorang kultivator tingkat tinggi. Limuran mengulurkan telapak tangannya dan mengetuk pelan batu nisan itu. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di permukaan batu nisan, dan sebuah kantong penyimpanan muncul. Harta karun itu tersembunyi di batu nisan, dan disembunyikan dengan sangat cerdik. Belum lagi penduduk desa fana di sini, bahkan para kultivator di tahap pengembaraan ilahi pun akan sulit mendeteksinya. Kultivator yang bisa melakukan ini harus memiliki basis kultivasi setidaknya tahap Dharmakaya. Hati Limuran tergerak. Dia menyuntikkan aliran kekuatan spiritual, membuka tas penyimpanan, dan menemukan sebuah berkas dan jimat transmisi suara. Pikiran Limuran menyapu jimat transmisi suara, dan tiba-tiba terdengar suara wanita yang familiar saudara Wuming. Itu Yingge dan Yanwu. Limuran sangat terkejut. Dari suara dan alamatnya, ia langsung menebak identitas orang itu. Seharusnya salah satu dari saudara kembar Yingge dan Yanwu. Limuran terus mendengarkan. Saya Yanwu. Saya baru saja kembali dari perjalanan saya di kerajaan Siyun perbatasan selatan. Saya pikir saya telah kehilangan kontak dengan teman-teman lama di kampung halaman saya, tetapi tanpa diduga, saya menemukan batu nisan yang didirikan oleh saudara Wuming untuk nona cucu. Melihat makam ini, Yanwu merasakan sukacita sekaligus duka. Saya senang saudara Wuming masih hidup dan pernah menikah dengan nona cucu. Nona cucu sangat mencintai saudara Wuming. Meskipun beliau telah meninggal dunia, beliau berhasil menikahi saudara Wuming sebelum beliau meninggal, jadi beliau pasti tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya. Yanwu sudah lama menunggu saudara Wuming di sini, tapi sayangnya, aku tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Yanwu juga belum menemukan keberadaan saudara Wuming di dunia kultivasi abadi perbatasan selatan. Sepertinya, seperti yang dikatakan saudara Wuming dulu, takdir antara kau dan aku telah berakhir, jadi sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Ini adalah bundel berisi beberapa barang lain yang ditinggalkan saudara Wuming sebelum beliau pergi ke Sekte Yuanfu. Kakek berkata bahwa tak lama setelah memasuki Sekte Yuanfu, saudara Wuming tersambar petir dan lupa akan kenangan masa kecilnya. Saya penasaran apakah barang-barang tua ini dapat membangkitkan ingatan saudara Wuming. Yanwu selalu ingin memberikan barang-barang ini kepada saudara Wuming, tetapi sayangnya, beberapa kali mereka bertemu, beliau menolak atau tidak sempat memberikannya kepada saya. Ini adalah kesempatan besar bagi Yanwu untuk mencapai alam Dharma hari ini. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa bertemu kembali dengan saudara Wuming di kehidupan ini, jadi Yanwu meninggalkan pesan dan bungkusan itu di depan makam nona cucu. Jika saudara Wuming kembali ke sini untuk berkabung atas mendiang istrinya, beliau seharusnya bisa menemukannya. Pesan dalam catatan transmisi suara berakhir di sini. Namun, berbagai peristiwa masa lalu tiba-tiba membanjiri pikiran Limuran. Ternyata setelah meninggalkan 4 sekte Kuanglu, Nona Yanwu benar-benar berkesempatan untuk berkultivasi ke alam Dharma. Limuran terkejut sekaligus gembira. Sayang sekali dia berkultivasi di dunia kultivasi abadi perbatasan selatan, sementara aku berkultivasi di Laut Selatan, Bumi Tengah, Dingin Utara, dan wilayah Barat. Aku tidak terkenal di dunia kultivasi abadi perbatasan selatan. Kalau tidak, mungkin aku bisa bertemu dengannya lagi. Jejak Limuran kebetulan melewati Yanwu. Kemudian, ketika Limuran menjadi terkenal di dunia dan menjadi kultivator terkemuka, Yanwu pasti telah meninggal sebelum mencapai tahap tubuh sejati. Oleh karena itu, keduanya tidak pernah bertemu lagi, sebuah takdir yang tak terpenuhi. Limuran mendesah pelan. Masalah takdir memang sulit dipahami, bahkan bagi seorang kultivator hebat seperti dirinya yang akan naik ke surga. Limuran perlahan membuka bungkusan itu, memperlihatkan relik-relik peninggalan Zhao Wuming. Yanwu berharap relik-relik ini akan membangkitkan ingatan saudara Wuming yang hilang dan membantunya mengenang masa kecilnya bersama Yingge dan Yanwu. Namun, Limuran bukanlah Zhao Wuming, dan bahkan jika ia melihat relik-relik ini, ia tidak akan dapat mengingat masa lalu mereka.
Dalam bungkusan itu terdapat sepasang sepatu, sejumlah pakaian, seutas tali, setumpuk gambar yang menguning, dan sejumlah barang lain-lain. Benda-benda ini jelas digunakan oleh manusia biasa. Tali itu mungkin tali penyelamat yang diikatkan para dukun di pinggang mereka saat mendaki gunung. Itu adalah peninggalan Zhao Wuming, jadi Limuran tentu saja tidak punya kesan apapun tentangnya. Dia membolak-balik buku itu dengan santai dan hendak menyimpannya ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Apa ini? Limuran memegang sepotong perkamen tua di tangannya, di atasnya dilukis cermin kecil yang tampaknya biasa. Yang membuatnya ngeri adalah bentuk cermin kecil dalam gambar itu sama persis dengan cermin perunggu misteriusnya. Cermin perunggu misterius itu selalu menjadi rahasia terbesar Limuran, rahasia yang tak pernah ia bagikan kepada siapapun. Bahkan sahabat karibnya, Muli, dan separuh mentor sekaligus sahabatnya, Mo Hun, tak tahu bahwa ia memiliki harta karun yang begitu luar biasa. Dan seorang anak manusia bernama Zhao Wuming ternyata bisa menggambar cermin kecil ini. Terlebih lagi, saat itu, Zhao Wuming masih di desa dan belum memasuki sekte Yuanfu. Limuran belum berkelana ke dunia ini dengan cermin perunggu misterius itu. Dengan kata lain, jauh sebelum Limuran datang ke dunia ini, Zhao Wuming sudah mengetahui keberadaan cermin perunggu misterius ini. Siapa sebenarnya Zhao Wuming? Kenapa dia tahu tentang cermin perunggu misterius itu? Kenapa aku bisa merasukinya dan berlatih di dunia ini dengan identitasnya? Hati Limuran bergejolak. Ia samar-samar merasa bahwa kedatangannya ke dunia ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan memiliki alasan yang nyata dan pasti. Sayangnya, semua misteri terletak pada bocah manusia misterius Zhao Wuming, tetapi orang ini tidak ada lagi orang yang menggantikannya adalah Limuran sendiri. Limuran melihat perkamen lainnya, yang di dalamnya terdapat berbagai harta karun yang tergambar. Total ada 10 lembar kertas gambar, masing-masing menggambarkan 9 jenis objek pedang, tripod, segel, menara, pot, sitar, kapak, lonceng, dan cermin. 2 lembar kertas gambar menggambarkan cermin perunggu misterius itu. Harta karun ini tampak seperti senjata magis di dunia kultivasi abadi, tetapi juga cukup umum di dunia manusia. Oleh karena itu, Limuran tidak yakin apakah benda-benda dalam lukisan itu adalah benda fana atau senjata magis di dunia kultivasi abadi. Benda-benda ini dan cermin kecil itu semuanya digambar di kertas gambar. Mungkinkah benda-benda itu juga harta karun langka dengan semacam kekuatan magis yang menantang surga seperti cermin kecil itu? Pikir Limuran dalam hati. Aneh, benda-benda lain hanya dilukis di selembar kertas, mengapa cermin perunggu misterius ini dilukis 2 kali? Limuran mengamati gambar-gambar itu dengan saksama lagi, dan menempelkan kedua gambar yang memiliki cermin perunggu di atasnya untuk perbandingan yang cermat. Hei, 2 cermin kecil itu tidak persis sama. Limuran terkejut. Ia kemudian menyadari bahwa cermin-cermin kecil yang digambar di kedua kertas gambar itu sekilas tampak persis sama, tetapi setelah diamati lebih dekat, ia menemukan bahwa tekstur aneh di kedua cermin kecil itu justru berseberangan, dan jelas keduanya bukan cermin yang sama. Mungkinkah cermin perunggu misterius ini benar-benar memiliki 2 sisi? Limuran terkejut. Cermin perunggu misterius di tangannya memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan menantang surga. Rune di dalam cermin tidak hanya membantunya membuka cahaya ilahi yang unik, tetapi keberadaan cahaya cermin itu sendiri sangat mengurangi, atau bahkan sepenuhnya meniadakan, gaya tolak hukum langit dan bumi yang ia hadapi saat menggambar rune. Kedua cermin kecil itu bentuknya identik, hanya teksturnya yang berbeda. Jelas sekali mereka adalah sekumpulan harta karun. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki cermin perunggu satunya? Apakah persis sama dengan cermin kecilku, atau justru sebaliknya? Limuran sangat ingin tahu, tetapi meskipun dia sangat berbakat, sulit baginya untuk menarik kesimpulan apapun hanya berdasarkan beberapa gambar. Limuran kini berkelana di kehampaan dalam wujud mutiara Yuanshen dan tidak bisa membawa terlalu banyak harta. Ia meninggalkan pakaian, jimat giok, dan barang-barang lainnya di dalam tas penyimpanan dan hanya membawa 10 lembar kertas gambar. Limuran berhenti di depan makam mendiang istrinya, sambil diam-diam melafalkan tulisan di atasnya. Begitu aku memulai jalan keabadian, aku menyia-nyiakan hidupku, dan selama 200 tahun aku tak menyesali apapun. Kini setelah aku terpisah dari Yin dan Yang, aku tak lagi memiliki obsesi yang akan menarikku ke dunia fana. Aku telah berada di dunia ini selama 800 tahun. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dalam kenaikan ini, aku takut aku akan meninggalkan dunia ini. Sudah waktunya untuk melepaskan orang-orang dan segala sesuatu di dunia ini, cinta dan dendam, hidup dan mati, duka dan suka. Limuran bergumam sendiri di depan makam. Tak lama kemudian, ia mendesah pelan. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada senior Xiao Bai dan Mo Hun. Ketika dia memikirkan hal ini, sosoknya perlahan memudar dan segera menghilang di desa pegunungan. Saat berikutnya,
Di sebuah gua di suatu tempat di Sekte Hati Ibel di negara Middle Earth, sosok Limuran perlahan-lahan muncul. Di dalam gua, seorang pemuda berambut perak dengan energi Ibel di sekujur tubuhnya sedang duduk bersila dan berlatih. Ia merasakan kemunculan Limuran yang tiba-tiba dan segera membuka matanya. Tuan, apakah itu Anda? Pemuda itu terkejut sekaligus gembira. Limuran mengangguk. Xiaobai, kultivasimu telah meningkat pesat. Sekarang kau berada di puncak tahap tengah tubuh sejati. Mungkin tak lama lagi kau bisa maju ke tahap akhir tubuh sejati. Tiba-tiba, sesosok makhluk terbang keluar dari tubuh Xiaobai. Itu adalah jiwa Ibel. Ketika roh Ibel itu melihat Limuran, ia berkata dengan kaget mengembara di kehampaan. Sahabat kecil Li akhirnya akan naik paksa ke alam roh. Benar, Limuran mengangguk. Kali ini, aku datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat tinggal kepada senior dan Xiaobai. Sahabatku tersayang, sekarang setelah kau sampai sejauh ini, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Ucap jiwa Ibel sambil mendesah. Jiwa Ibel sangat berpengetahuan. Ia bisa melihat bahwa Limuran belum benar-benar maju ke tahap pembentukan jiwa, dan hanya memaksakan diri menuju alam abadi. Ini adalah pengalaman hidup atau mati. Limuran membungkuk hormat, senior, Anda adalah guru sekaligus teman bagi saya. Saya bisa mencapai tingkat kultivasi saya saat ini dan mengatasi berbagai krisis yang saya hadapi selama latihan, semua berkat bimbingan Anda. Terima kasih banyak. Jiwa Ibel berkata dengan penuh emosi, aku juga telah menerima banyak kebaikan dari sahabat kecil Li. Jika aku bisa kembali berkultivasi, itu semua berkat sahabat kecil Li. Aku tak pernah menyangka dengan jiwaku yang tersisa, aku bisa bertemu sahabat seperti sahabat kecil Li, terlepas dari perbedaan usia. Limuran berkata, setelah perpisahan hari ini, aku mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Kau boleh meminta sebanyak-banyaknya, sahabatku. Kata jiwa Ibel. Limuran bertanya, menurut Anda, senior, para kultivator spiritual dan Ibel turun ke alam bawah untuk mencari harta karun. Kemudian, harta karun ini ditemukan dan dibawa kembali ke alam roh oleh para kultivator spiritual. Saya selalu penasaran, harta karun seperti apa yang bisa menarik para kultivator tingkat tinggi dari alam spiritual dan Ibel. Pernahkah Anda melihat harta karun itu? Jiwa Ibel tersenyum tipis, aku sudah lama menduga Tuan Muda Li akan menanyakan pertanyaan ini. Memang, harta karun yang dapat menarik para kultivator dari alam roh dan alam Ibel untuk turun ke dunia fana tentu saja bukan senjata sihir biasa. Kultivator manapun pasti sangat penasaran. Ngomong-ngomong, masalah ini sudah selesai, dan harta karun itu sudah dibawa pergi oleh para kultivator dunia spiritual. Aku bisa menceritakan detailnya padamu, sahabat kecil Li. Jiwa Ibel berhenti sejenak dan berkata, aku pernah melihat harta karun itu saat bertarung dengan para kultivator dari alam roh. Meskipun aku hanya melihatnya sekali, aku sudah mengingatnya dengan kuat di hatiku. Oh, harta karun apa itu? Limuran semakin penasaran. Itu cermin perunggu, kata jiwa Ibel. Cermin perunggu. Limuran tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa, cermin perunggu jenis apa? Jiwa Ibel itu memberi isyarat dan berkata, ini cermin perunggu seukuran telapak tangan. Permukaannya tampak tidak memiliki cahaya berharga, seolah-olah itu hanyalah artefak manusia biasa. Namun, bahan cermin ini sangat unik. Bahkan kultivator tingkat tinggi yang menggunakan harta surgawi pun tidak dapat merusaknya. Sambil berbicara, jiwa Ibel mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Sebuah bola cahaya ajaib melesat keluar. Di bawah garis jari jiwa Ibel, bola cahaya ajaib itu perlahan berubah menjadi bentuk cermin kecil. Bahkan pola-pola aneh di atasnya pun digambar dengan sangat teliti. Ketika Limuran melihat cermin ini, dia merasa ngeri. Bukankah ini cermin perunggu misterius di tanganku? Pikiran ini langsung muncul di benak Limuran. Cermin kecil yang diubah oleh roh jahat itu memiliki bentuk dan tampilan yang sama dengan cermin perunggu misteriusnya. Tidak, beberapa tempat memang berbeda. Limuran mengamati dengan saksama, tetapi menemukan bahwa tekstur cermin kecil yang digambar oleh jiwa ajaib dengan cahaya ajaib itu justru bertolak belakang dengan cermin perunggu di tangan Limuran. Ah, mungkinkah itu cermin perunggu lainnya? Hati Limuran bergetar. Dia baru saja mengetahui dari kertas gambar yang ditinggalkan Zhao Wuming bahwa ada dua sisi cermin perunggu ini. Satu di tangannya, dan sisi lainnya mungkin adalah harta karun yang diperebutkan oleh para kultivator dari dunia spiritual dan Ibel saat itu. Siapa yang akhirnya mendapatkan cermin perunggu? Tanya Limuran. Dia tak lain adalah pemilik asli pedang Xuan Guang di tanganmu, pendiri Sekte Tianshan Master Xuan Guang. Jiwa Ibel berkata sambil tersenyum kecut, saat itu, aku dikalahkan oleh Xuan Guang dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia mengambil harta karun itu. Kemana perginya harta karun itu setelahnya, aku tidak sepenuhnya yakin. Namun, karena Xuan Guang kembali dengan selamat ke dunia roh,
kemungkinan besar dia membawa cermin perunggu itu bersamanya. Begitulah, Limuran mengangguk pelan, dan gejolak di hatinya berangsur-angsur mereda. Jelas, cermin perunggu ini punya dua sisi. Aku punya satu, dan sisi lainnya pernah didapatkan oleh Master Xuan Guang, dan kemungkinan besar dibawa ke alam roh nanti. Zhao Wuming hanyalah seorang pemuda dari desa pegunungan yang belum tercerahkan. Bagaimana mungkin dia bisa menggambar dua cermin perunggu dan harta karun lainnya? Aku membawa cermin perunggu dan entah kenapa tiba-tiba datang ke dunia ini. Kebetulan cermin itu menempel pada Zhao Wuming. Apakah ini kebetulan, atau ada hal lain yang terjadi? Limuran penuh dengan keraguan. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin hanya dapat terjawab ketika dia menemukan dua cermin perunggu, memahami asal-usulnya, dan mengungkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Dengan perasaan campur aduk, Limuran mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Hun dan Xiao Bai. Tak lama setelah ia menghilang dari gerbang hati Ibel, matanya tiba-tiba berbinar, dan ia pun membuka matanya sendiri. Mutiara Yuanshen telah kembali ke tubuhnya, dan proses pengembaraan di kehampaan juga telah berakhir. Perjalanan spiritual menembus jurang adalah saat roh primordial, dengan memanfaatkan kekuatan hukum langit dan bumi, menjelajahi dunia ini dengan bebas. Hal ini seringkali memungkinkan seorang kultivator untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dan emosi di dunia ini, atau untuk memenuhi penyesalan yang terpendam. Misalnya, jika Limuran tidak bisa melepaskan mendiang istrinya, Yan Cucu, ia akan bertemu dengannya selama perjalanan spiritualnya meskipun kemungkinan besar Yan Cucu hanyalah manifestasi dari Ibel dalam dirinya. Karena Limuran telah melepaskan pengalaman fana ini, dia hanya kembali ke makam Yan Cucu untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, tetapi tidak melihatnya. Adapun orang-orang atau hal-hal lain di dunia ini, termasuk Sekte Tianshan dan sekte-sekte lainnya, dia telah melepaskannya dan telah bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal di dalam hatinya, jadi kali ini ketika dia bepergian ke Taiksu, dia tidak perlu bertemu orang-orang atau hal-hal itu lagi. Setelah perjalanan spiritual, seorang kultivator mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Jika seorang kultivator tidak dapat melepaskan suatu hubungan atau seseorang di dunia ini, ia akan tetap tenggelam dalam ilusi perjalanan spiritual hingga, bertahun-tahun kemudian, ia akan hancur menjadi abu. Limuran berhasil menyelesaikan pengalaman mengembara di kehampaan, dan saat ini, Mao Zi menghadapi gelombang serangan terkuat dari dunia asing. Selama 200 tahun terakhir, Mao Zi telah bermeditasi untuk memurnikan energi vital dunia ini, dan meminum ramuan yang terbuat dari tanaman spiritual dunia ini, dengan harapan dapat mengurangi aura dunia lain dalam dirinya. Meskipun cara ini cukup efektif, kekuatan bencana dunia lain ini tetaplah sangat mencengangkan. Petir emas yang mengerikan, setebal dan setipis beberapa kaki, meluncur turun dari awan bencana yang pekat, terus-menerus menyambar Mao Zi. Bahkan burung spiritual, Little Thunder, tidak berani terbang langsung menembus petir emas ini, dan jelas bahwa kekuatan petir emas yang diserapnya telah jenuh. Jadi Little Thunder hanya mengepakkan sayapnya terus-menerus, menyerap sebagian kekuatan petir emas, memungkinkannya untuk menyerang Mao Zi dari sisinya. Namun sebagian besar kekuatan kesengsaraan surgawi masih ditanggung oleh Mao Zi sendiri. Energi surgawi dan duniawi di sekitarnya, yang dimobilisasi oleh Mao Zi, melekat pada jiwanya, membentuk lapisan pelindung yang menyerupai cangkang keras serangga Ibel. Pelindung ini tembus cahaya, tampaknya hanya setebal 30 cm, namun menyimpan kekuatan yang luar biasa. Meskipun petir emas menyambar, ia menembus pelindung tersebut, kekuatannya berkurang drastis, dan Mao Zi menahannya satu persatu. Limuran melihat pemandangan ini dan tidak bisa tidak mengaguminya. Sesuai harapan seorang kultivator tahap Yuan Shen, kendali dan pemanfaatan Yuan Qi langit dan bumi jauh lebih kuat daripada kultivator tahap tubuh sejati akhir dan tahap dewa semu. Meskipun Limuran cukup kuat, ia terutama mengandalkan benda-benda eksternal seperti jimat api abadi dan segel naga melingkar. Dibandingkan dengan penggunaan energi vital langit dan bumi, Limuran jauh tertinggal dari Mao Zi. Inilah perbedaan antara alam-alam besar. Hanya pada tahap Yuan Shen seseorang dapat merasakan energi primordial langit dan bumi dengan lebih kuat, benar-benar memanipulasinya, dan langsung menggunakannya untuk melakukan berbagai mantra magis dan kekuatan supernatural. Sementara itu, kultivator pada tahap Zen Shen biasanya hanya dapat menggunakan mana mereka sendiri untuk merapal mantra. Yang satu mengandalkan mana mereka sendiri, sementara yang lain dapat memanfaatkan energi primordial langit dan bumi. Secara umum, perbedaan kekuatan antara keduanya sangat signifikan. Meskipun kekuatan Limuran saat ini telah mencapai puncak tahap tubuh sejati, dan bahkan menurut Mao Zi, ia tidak lebih lemah daripada kultivator rata-rata di tahap Yuan Shen awal namun, selama ia benar-benar dapat maju ke tahap Yuan Shen, ia juga akan mengolah lebih banyak kekuatan magis yang kuat, yang memungkinkan kekuatannya untuk lebih maju seiring dengan peningkatan alamnya. Gelombang terakhir kesengsaraan dunia lain juga berhasil dinetralkan oleh Mao Zi. Awan kesengsaraan di langit menghilang,
dan pusaran berukuran beberapa mil muncul di atas jalur pendakian. Setelah musibah dunia lain itu, roh Mauzi perlahan menghilang, dan ia pun memasuki alam pengembaraan dalam kehampaan. Namun, ia bukanlah seorang kultivator dari dunia ini, juga tidak memiliki keterikatan yang tak terpisahkan dengannya, sehingga pengembaraan dalam kehampaan hanyalah formalitas bagi Mauzi. Dalam sekejap, Mauzi mengakhiri pengembaraannya di kehampaan, jiwanya muncul kembali, dan kembali langsung ke tubuh serangga Ibel. Mauzi berubah wujud menjadi manusia, membuka matanya, menatap pusaran angkasa besar di atas kepalanya, dan berkata gembira selesai. Rekan Taoist Li, mari kita mulai perjalanan kita melampaui batas dan naik ke atas. Hebat, aku sudah menantikan hari ini selama bertahun-tahun. Keduanya tak kuasa menahan rasa gembira dan girangnya, seraya terus-menerus mengerahkan segala cara masing-masing. Lengan Mauzi berubah menjadi sepasang sayap serangga tipis, lalu dengan ayunan yang kuat, sayap-sayap itu terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi dua bilah tipis, menebas ke arah pusaran. Pada saat yang sama, sepasang lengan baru segera tumbuh dari tubuhnya. Limuran memanggil pedang Xuan Guang dan pedang Sising secara bersamaan, lalu menuangkan energi roh sejati dan energi Ibel sejati ke dalam pedang tersebut dengan tangannya masing-masing, lalu menggabungkan kedua pedang itu dan menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang abu-abu menyatu dari dua cahaya pedang dan menebas ke arah pusaran luar angkasa. Pusaran spasial itu ditebas secara bersamaan oleh bilah tajam dan cahaya pedang, seketika menciptakan retakan spasial selebar sekitar 3 meter dan panjang sekitar 2 atau 3 meter. Di dalam retakan itu, cahaya spiritual keabu-abuan bersinar. Sinar cahaya raksasa yang dirangsang oleh Ascension Channel baru saja masuk ke dalam retakan. Namun, di bawah pengaruh Ascension Channel, retakan tersebut tidak langsung pulih, melainkan tetap stabil untuk sementara waktu. Ayo pergi. Mauzi sangat gembira. Ia segera melesat dan mengikuti jalur pendakian langsung ke celah itu. Limuran mengikutinya dari dekat, juga terbang menuju retakan itu. Tepat sebelum memasuki retakan, ia berbalik dan menatap daratan di bawahnya, bergumam dalam hati semuanya di sini telah lenyap. Kemudian, Limuran juga muncul ke dalam celah itu. Setelah itu, formasi kenaikan ditutup, saluran kenaikan menghilang, dan retakan pada pusaran ruang angkasa juga sembuh dengan sendirinya. Sesaat kemudian, pusaran spasial itu pun lenyap. Terlepas dari fluktuasi energi vital yang masih tersisa, semuanya kembali tenang. Hanya formasi Ascension, yang dijaga ketat oleh pembatas, yang diam-diam berada di dalam lembah. Setelah memasuki celah itu, Limuran dan Mauzi tiba di sebuah terowongan ruang angkasa berwarna abu-abu. Terowongan itu tak berujung, angin menderu kencang di sekelilingnya, dan ada banyak badai ruang angkasa mengerikan yang sulit dilihat dengan mata terbuka. Bersama-sama, keduanya terbang menuju ujung terowongan angkasa. Mauzi berubah menjadi wujud aslinya, dengan lapisan baju besi tebal yang melindungi seluruh tubuhnya. Limuran juga mengaktifkan garis keturunan kilinnya, tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan dan diselimuti lapisan sisik halus yang tebal. Badai spasial tak kasat mata itu menjelma menjadi bilah-bilah tajam tak kasat mata, sesekali melewati mereka. Setiap kontak dengan mudah memutus aura pelindung mereka, meninggalkan bekas luka berdarah di tubuh mereka. Limuran dan Mauzi tidak takut sama sekali dan terus terbang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, dua kekuatan tak kasat mata yang ganas bergulung ke arah Limuran dan Mauzi, langsung memisahkan mereka. Keduanya berusaha sekuat tenaga, tetapi tak mampu menahan kekuatan dahsyat ini. Mereka hanya bisa pasrah dan membiarkan kekuatan itu menyeret mereka ke dalam badai angkasa di sekitarnya. Rekan Taoist Li, kita hanya bisa bertemu lagi di alam roh. Sampai jumpa lagi. Mauzi terjebak dalam badai dan langsung berteriak kepada Limuran. Sampai jumpa lagi. Begitu Limuran selesai berbicara, Mauzi tersapu badai dan menghilang tanpa jejak. Limuran sendiri juga terperangkap dalam badai angkasa tak kasat mata yang mengerikan. Meskipun ia tidak dapat melihat apapun di sekitarnya, ia merasakan tekanan kuat dan bilah-bilah tajam yang terus-menerus menyerangnya. Hidup atau mati tergantung pada apakah aku mampu bertahan dari cobaan ini. Limuran menggenggam erat kedua pedang di tangannya dan mengerahkan energi sejati yang telah dipupuknya selama 800 tahun hingga batas maksimal. Di sebuah danau yang luas dan tenang, seorang pemuda tiba-tiba menyembulkan kepalanya keluar dari air. Pemuda itu tampak sangat lelah. Ia meludahkan air danau yang menyumbat mulutnya, menghirup udara di sekitarnya dengan rakus, lalu melihat sekeliling. Danau itu dipenuhi air jernih, yang ujungnya sulit dilihat. Di kejauhan, ia seperti melihat bayangan gunung, dan segera berenang ke arahnya. Setelah setengah hari, ia akhirnya berenang ke pantai. Ia berjalan perlahan menyusuri pantai selangkah demi selangkah, dan seluruh tenaganya terkuras saat itu. Kemudian ia berbaring langsung di karang di tepi pantai dan memejamkan mata dengan linglung. Setelah waktu yang tidak diketahui, pemuda itu akhirnya terbangun.
Ia ingin membuka matanya, tetapi sinar matahari terlalu menyilaukan. Butuh waktu lama baginya untuk terbiasa. Hal pertama yang dilihatnya adalah matahari di langit bukan hanya satu, tetapi 7 matahari. 7 hari kebahagiaan keluarga. Saya akhirnya tiba di dunia roh. Senyum lega tersungging di bibir pemuda itu. Dialah Limuran yang baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk naik ke surga. Ia dan Mauzi, seorang kultivator serangga tingkat jiwa tingkat menengah yang naik bersamanya, dipisahkan oleh badai spasial yang mengerikan. Setelah itu, Limuran mengerahkan seluruh kekuatannya, mengandalkan latihan fisik tingkat lanjut dan kekuatan magisnya yang mendalam, untuk akhirnya melindungi dirinya dari badai tersebut. Namun, harga yang harus dibayarnya tidaklah kecil. Kini, ia tak hanya tak mampu mengerahkan kekuatan magis apapun, tetapi seluruh tubuhnya pun lemah dan pegal-pegal, seolah-olah ia telah pingsan. Yang lebih mengejutkan Limuran ialah ia benar-benar merasa sangat lapar. Ini sungguh aneh baginya yang sudah menjadi seorang kultivator yang berada di tengah-tengah tahap pembentukan jiwa. Ketahuilah bahwa selama Anda dapat berkultivasi hingga tahap pengembaraan spiritual, Anda dapat sepenuhnya mencapai kondisi puasa. Setelah itu, Anda tidak akan lagi makan makanan duniawi. Anda hanya perlu menghirup sedikit energi vital langit dan bumi, dan Anda tidak akan merasa lapar. Limuran telah berpuasa selama hampir 800 tahun, dan hari ini dia tiba-tiba merasakan nafsu makan yang telah lama hilang dan hampir terlupakan, yang benar-benar mengejutkannya. Namun, ini adalah dunia spiritual, dan hukum langit dan bumi sama sekali berbeda dari hukum dunia bawah. Limuran dapat menerima beberapa perbedaannya. Limuran menatap langit dan bergumam, menurut informasi yang ditinggalkan Huan Li, dunia roh juga memiliki siang dan malam, matahari, bulan, dan bintang. Pada siang hari ada 7 hari cinta surgawi, dan pada malam hari ada bulan-bulan roh 7 warna. Ketujuh matahari tidak terbit dan terbenam bersamaan, melainkan satu demi satu. Baru sekitar tengah hari ketujuh matahari dapat terlihat bersamaan. Jadi, seharusnya sekarang tengah hari. Limuran beristirahat sejenak dan merasa tenaganya sudah pulih, maka perlahan-lahan ia berdiri. Ia tidak tahu apakah itu karena ia masih kelelahan secara fisik atau karena kekhasan dunia spiritual, tetapi ia merasa tubuhnya luar biasa berat. Setiap kali ia mengangkat tangan dan kakinya, rasanya ia beberapa kali lebih berat daripada di dunia bawah. Dia mencoba mengangkat batu di sampingnya dan benar saja, batu itu jauh lebih berat dari yang dia duga. Sepertinya gravitasi di dunia spiritual jauh lebih besar daripada di dunia bawah. Hati Limuran tergerak. Ini mungkin tidak perlu disebutkan bagi para kultivator tingkat tinggi, tetapi bagi Limuran saat ini, hal ini membutuhkan banyak energi ekstra. Limuran merasakan perutnya kosong, mengerutkan kening, dan berkata sambil tersenyum kecut, sayangnya, aku tidak bisa menggunakan kekuatan sihirku saat ini. Dan semua hartaku tersembunyi di surga Gua Langhuan di lenganku. Kalau tidak, aku bisa mengambil beberapa buah spiritual dan anggur spiritual dari sana untuk mengisi perutku sementara. Limuran masih merasa sedikit pusing, jadi ia mencoba mengerahkan kekuatan spiritualnya. Namun, ia mendapati bahwa ia tidak hanya tidak dapat mengerahkan kekuatan magisnya, ia bahkan tidak dapat mengeluarkan kekuatan spiritualnya dari tubuhnya. Bersabarlah dan istirahatlah beberapa hari. Setelah kekuatan sihirku pulih sedikit, semua masalah akan teratasi. Limuran menghibur dirinya sendiri. Limuran terus berbaring di tepi danau, menyaksikan 7 hari berlalu silih berganti, mendengarkan alunan musik yang dimainkan air danau dan deburan ombak. Ia merasa cukup rileks dan perlahan melupakan rasa lapar di perutnya. Setelah senja tiba, bulan-bulan 7 warna muncul silih berganti di langit, besar dan kecil, dengan warna yang berbeda-beda. Dengan latar belakang bintang-bintang yang terang, ketujuh bulan itu tampak begitu megah. Bulan ketujuh sudah purnama. Ini mungkin fenomena astronomi yang langka. Aku penasaran, apakah Huan Li juga sedang berada di suatu tempat di dunia roh, mengagumi bulan 7 warna ini sekarang. Jika dia tahu aku telah naik ke dunia roh, apakah dia juga akan sangat bahagia? 400 tahun telah berlalu sejak penunjukan 1000 tahun itu. Aku penasaran kapan aku bisa melihatnya lagi. Limuran berbaring di tepi danau selama 3 hari 3 malam, dan kekuatannya akhirnya pulih sedikit, tetapi ia juga menjadi semakin lapar. Aneh, kenapa aku tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan sihirku? Limuran mengerutkan kening. Setelah beberapa hari istirahat, ia merasa jauh lebih baik secara mental dan fisik. Meskipun kekuatan sihirnya tidak bisa dipulihkan, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran ilahinya, yang tidak dapat meninggalkan tubuhnya dan menjelajahi sekitarnya. Hal ini sangat merepotkan bagi Limuran, yang terbiasa memanggil angin dan hujan serta memiliki kekuatan ilahi yang kuat. Limuran mencoba menghirup energi vital langit dan bumi di sekelilingnya tepat saat ia hendak melakukannya, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak bisa merasakan energi langit dan bumi di sekitarku.
Limuran terkejut dan segera menutup matanya untuk berkonsentrasi dan merasakan cahaya ilahi dari lubang leluhurnya. Di dalam lubang leluhur, ada kekacauan gelap gulita dan tidak ada apapun. Di mana cahaya ilahi aperture leluhurku? Bagaimana bisa lenyap? Limuran merasa ngeri. Ia telah mengalami banyak bahaya sejak memasuki dunia kultivasi abadi. Bahkan ketika menghadapi cobaan yang mengancam jiwa, ia selalu tetap tenang. Namun saat ini, ia sebenarnya sedikit panik. Cahaya ilahi aperture leluhur adalah fondasi bagi para kultivator untuk merasakan energi vital langit dan bumi. Langkah pertama dalam mengolah 3 tingkat utama dan 13 alam adalah membuka cahaya ilahi aperture leluhur. Limuran telah menyelesaikan langkah ini, dan cahaya ilahi aperture leluhurnya memiliki kualitas yang sangat baik, tidak kalah dengan keberadaan cahaya terpilih. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi aperture leluhurnya menghilang tanpa jejak. Tanpa cahaya ilahi, ia hanyalah manusia biasa tanpa pencerahan. Dengan kata lain, Limuran telah sepenuhnya menjadi manusia biasa pada saat itu. Berbeda dengan Limuran yang telah menjadi manusia biasa, ketika ia mempraktikkan Nixian Jue dan menyebarkan kekuatannya. Membubarkan kekuatan hanya akan menyebarkan kekuatan magis, tetapi cahaya sucinya masih ada dan dapat dipupuk kembali. Namun, begitu cahaya suci dari lubang leluhurnya hilang, maka ia akan menjadi manusia biasa sepenuhnya. Begitu cahaya suci lubang leluhur terbuka, cahaya itu tidak akan pernah hilang seumur hidup seseorang. Inilah aturan besi dunia kultivasi abadi. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak sekali kultivator abadi yang belum pernah mendengar tentang hilangnya cahaya suci lubang leluhur seseorang. Gumam Limuran. Meskipun kejadian ini tak dapat dipercaya, itu benar-benar terjadi padanya. Limuran merasa bingung dan bahkan sedikit tertekan. Dia meninggalkan statusnya sebagai kultivator nomor 1 di dunia bawah, dan melewati banyak bahaya sebelum akhirnya tiba di dunia spiritual, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menjadi manusia lagi. Mengapa cahaya suciku menghilang? Apakah setiap kultivator yang naik ke surga akan menjadi manusia setelah naik? Jika demikian, kitab suci kemungkinan besar akan mencatatnya, dan senior Mohun dan Huan Li pasti akan memberitahuku. Fakta bahwa mereka tidak menyebutkan ini sama sekali berarti ini bukan masalah umum. Masalahnya pasti saya. Limuran mengerutkan kening dan berpikir hati-hati tentang alasannya. Namun, dia memikirkannya cukup lama tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Limuran mendesah dalam-dalam. Suara gemuruh yang keluar dari perutnya memaksanya untuk sementara waktu menghentikan penyelidikannya tentang penyebab hilangnya cahaya suci, dan memilih untuk mencari makanan terlebih dahulu. Dia berjalan di sepanjang danau untuk melihat apakah dia bisa menemukan makanan untuk mengisi perutnya. Tiba-tiba, suatu aroma tercium di hidungnya. Ini aroma masakan manusia. Limuran sangat gembira dan segera mengikuti aroma itu. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan magis, tubuhnya telah dipelihara oleh kekuatan magis murni, dan kepekaan kelima inderanya masih jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Tidak lama kemudian, Limuran berjalan ke dalam hutan dan melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki setengah baya menyalakan api unggun di bawah pohon dan memanggang beberapa ikan perak sepanjang sekitar 1 kaki. Mata Limuran tanpa sadar tertarik pada ikan bakar itu. Pada saat yang sama, 2 orang di bawah pohon itu juga melihat Limuran. Orang tua itu terkejut pada awalnya, tetapi setelah mengamati Limuran dari atas ke bawah, dia segera melihat maksud dari tatapannya. Adik kecil, kamu pasti lapar. Ayo makan sesuatu. Pria tua itu melambaikan tangan kepada Limuran dan menyerahkan ikan bakarnya. Terima kasih. Limuran hampir saja mengucapkan kata Daoyou, tetapi mengingat statusnya saat ini, ia menarik kembali ucapannya dan mengubah kata-katanya terima kasih, ayah. Bahasa yang digunakan oleh umat manusia di dunia spiritual dicatat secara relatif rinci dalam informasi yang ditinggalkan oleh Huan Li, dan Limuran telah menguasai bahasa-bahasa utama tersebut. Kita semua orang yang putus asa. Sudah takdir kita bertemu. Kenapa harus sopan? Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Limuran mengambil ikan bakar itu, menggigitnya, dan mendapati ikan itu renyah dan harum, maka ia pun segera melahapnya dalam suapan besar. Lelaki tua itu menatap Limuran yang melahap makanannya dan berkata sambil tersenyum, makan lebih banyak. Hanya setelah kenyang kau akan punya kekuatan untuk berenang menyeberangi Danau Taiyu. Aku tidak mengenalimu, adik kecil. Kau pasti lolos dari tambang barat. Kita berdua baru saja lolos dari tambang timur. Milikku. Limuran sedikit tertegun saat mendengarnya dan meneruskan makannya. Sepertinya mereka berdua adalah pekerja keras di tambang. Kemungkinan besar mereka tidak tahan dengan kesulitan yang mereka hadapi, jadi mereka melarikan diri dari tambang. Mereka melihat jubah taos saya pang camping, jadi mereka mengira saya pekerja keras. Limuran tersenyum getir dalam hatinya. Pada saat ini, dia memiliki kultivasi yang kuat dan gualang Huan, tetapi di permukaan, dia tampak seperti manusia yang lapar, pang camping, dan terpuruk.
Berenang menyeberangi Danau Taiyu bukan hal yang mudah. Pria parubaya yang tadinya diam tiba-tiba mendesah. Danau Taiyu tidak hanya luas, tapi aku juga dengar ada monster pemakan manusia yang tinggal di dalamnya. Pak Tuahu, kau sudah tua, kenapa kau mengambil risiko seperti itu dan kabur dari tambang? Pak Tuahu tersenyum getir. Aku tahu aku takkan punya banyak waktu lagi untuk hidup bahkan jika aku melarikan diri. Tapi aku hanya ingin melihat cucuku untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi. Aku telah ditawan di tambang selama lebih dari 20 tahun, dan seharusnya dia sudah dewasa sekarang, mungkin bahkan sudah menikah dan punya anak. Jika aku bisa melihatnya untuk terakhir kalinya, aku akan mati dengan tenang. Saudara Su, bagaimana denganmu? Bagaimana kau bisa masuk ke tambang? Apakah kau juga ditangkap? Tanya Pak Tuahu. Pria parubaya itu menghela napas panjang dan berkata dengan getir, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu ambisius. Aku hanyalah manusia biasa dari pedesaan, tetapi aku selalu ingin mencapai keabadian. Akibatnya, aku ditipu untuk melakukan kerja paksa di tambang ini. Setelah 7 atau 8 tahun, akhirnya aku berhasil lolos dengan susah payah. Mendengar ini, Pak Tuahu tertawa terbahak-bahak. Kebanyakan pekerja keras di tambang seperti Saudara Su. Bahkan mencari keabadian pun membutuhkan latar belakang. Kau hanyalah manusia biasa tanpa latar belakang keluarga, tanpa uang, tanpa bakat terbaik, dan tanpa kesempatan yang luar biasa. Bagaimana kau bisa menjadi abadi? Pria parubaya itu tersipu dan berkata, itu waktu aku masih muda dan bodoh. Kalau sekarang, aku tak akan berani menyebut kata kultivasi lagi. Limuran mengerutkan kening ketika mendengar ini. Sepertinya perundungan tidak hanya umum di alam bawah, tetapi juga di dunia spiritual. Ngomong-ngomong, adikku, aku masih belum tahu siapa namamu. Bagaimana kau bisa masuk ke tambang? Tanya lelaki tua itu kepada Limuran. Nama belakang saya Li, jawab Limuran. Situasi saya mirip dengan Saudara Su. Saya juga ingin mencapai keabadian, dan akhirnya sampai di sini. Pak Tuahu dan pria parubaya itu tersenyum mendengar ini. Mungkin bagi manusia biasa dengan kehidupan yang menyedihkan ini, bermimpi menjadi makhluk abadi adalah hal yang sangat konyol. Ketika Limuran berada di alam bawah, ia sudah lama iri pada manusia di alam roh. Terlahir di alam roh, kaya akan energi spiritual, mereka dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi tanpa perlu naik ke alam yang lebih tinggi. Mereka jauh lebih beruntung daripada para kultivator abadi di alam bawah. Namun kini, tampaknya, bahkan di alam roh, mencapai keabadian tetap mustahil bagi kebanyakan manusia. Saya baru sebentar di sini dan belum begitu familiar dengan tempat ini. Biji apa yang kamu tambang? Apakah semua penjaga tambang adalah para penggarap? Tanya Limuran. Mendengar ini, Pak Tuahu berkata dengan nada iri, Saudara Li sungguh beruntung bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri begitu cepat setelah tiba. Tambang di sebelah timur menambang biji besi, yang keras dan berat, serta membutuhkan tenaga fisik yang besar. Orang-orang yang menjaga tambang, meskipun mereka mungkin tahu beberapa sihir aneh, semuanya kejam dan jahat, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang bijak. Pria parubaya itu menyela, mereka memang kultivator, dan dari Sekte Aoyun. Sekte Aoyun adalah sekte terbesar di Kabupaten Husu. Konon, ada ratusan pulau kecil dan lebih dari selusin tambang di Danau Taiyu, yang semuanya merupakan sumber daya yang dikuasai oleh Sekte Aoyun. Saudara Su tampaknya tahu banyak tentang Sekte Aoyun. Kata Limuran penasaran. Pria parubaya itu mendesah, dulu, saya tertipu untuk melakukan kerja paksa di sini karena saya hanya ingin bergabung dengan Sekte Aoyun dan menjadi seorang kultivator abadi. Setidaknya ada 1000 orang yang tertipu bersama saya saat itu. Kebanyakan dari mereka dibawa ke berbagai tambang dan melakukan kerja paksa yang sama. Itu bukan apa-apa, kata Pak Tuahu. Di tambang besi timur kita saja, ada lebih dari 8.000 buruh. Sekte Aoyun itu pasti menggunakan trik ini untuk menipu beberapa manusia bodoh agar bekerja sebagai buruh. Hanya saja manusia seperti kita terlalu bodoh untuk mengetahuinya. Mereka bertiga mengobrol sambil menghabiskan ikan bakarnya. Limuran hanya setengah kenyang, tapi setidaknya dia tidak terlalu lapar lagi. Sesuai kodratnya, ia akan membalas budi. Setelah memakan ikan bakar dari kedua orang ini, tentu saja ia harus memberi mereka beberapa keuntungan. Sayangnya, semua kekayaan dan harta Limuran tersimpan di dalam surga Gua Langhuan di lengan kirinya, tetapi saat ini ia tidak dapat membukanya. Pria parubaya bermarga Su ini memiliki aspirasi untuk mencapai keabadian, tetapi tidak memiliki kesempatan. Limuran menawarkan bantuan untuk mensucikan auranya sendiri dan mewujudkan keinginannya tetapi Limuran tidak berdaya. Cahaya ilahinya sendiri lenyap, membuatnya tidak dapat membantu orang lain mensucikan aura mereka. Mengapa tidak menemani mereka dan mengantar mereka keluar dari Danau Taiyu dengan selamat? Pikir Limuran dalam hati. Setelah mereka bertiga beristirahat sejenak,
Pak Tuahu berkata, kita harus pergi secepatnya. Meskipun ada lebih dari 8.000 pekerja di tambang, kehilangan 2 orang tidak akan terlalu menarik perhatian untuk saat ini, tetapi semakin lama malam, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Akan gawat jika kita ketahuan. Limuran dan pria parubaya itu mengangguk, lalu berjalan menuju danau bersama. Saudara Li, seberapa cepat kamu bisa berenang? Tanya Pak Tuahu tiba-tiba. Aku tidak terlalu mahir dalam hal ini, tapi aku bisa berenang dengan baik. Kata Limuran, untuk seorang kultivator hebat seperti dia, dengan jimat pelarian 5 elemen yang besar di dekat tubuhnya, dia bisa tetap kering dan berenang di air seolah-olah di udara. Kemampuan berenangnya sungguh tidak terlalu berguna. Pak Tuahu tertawa dan berkata, bagus. Selama kamu bisa berenang lebih cepat dari kakak Li, kamu tidak perlu khawatir bertemu monster pemakan manusia. Limuran tertegun sejenak, lalu dia mengerti lelucon Pak Tuahu dan ikut tertawa. Seperti kata pepatah, orang yang memakan makanan orang lain akan berhati lembut, dan orang yang mengambil uang orang lain akan enggan mengembalikannya. Aku sudah memakan ikan bakarmu, dan ketika aku bertemu monster, tentu saja aku harus menghemat tenaga dan membiarkanmu pergi dulu, kata Limuran sambil tersenyum. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa sambil berenang menuju danau. Kami berenang hampir seharian dan masih belum sampai ke seberang. Saat itu, langit sedang gelap, dan bulan 7 warna menggantung tinggi di langit malam. Cahaya bulan yang beraneka warna memercik ke danau, membuatnya tampak begitu indah dan samar. Tiba-tiba, Limuran mendengar teriakan tajam. Suaranya tajam dan melengking, dan manusia biasa tidak dapat mendengarnya sama sekali. Namun, tubuh Limuran memang luar biasa, jadi ia dapat mendengarnya dengan jelas. Monster ikan terbang. Limuran tergerak hatinya, dan ia buru-buru berteriak kepada Pak Tuahu dan yang lainnya cepat kembali, ada monster di depan. Pak Tuahu dan lelaki parubaya bermargasu sama-sama skeptis, tetapi ketika mereka melihat Limuran berbalik dengan panik, mereka juga berbalik. Sesaat kemudian, seberkas cahaya keperakan tiba-tiba muncul di permukaan danau beberapa mil di belakang mereka. Pengamatan lebih dekat di bawah sinar bulan memperlihatkan ikan-ikan keperakan yang aneh, masing-masing panjangnya beberapa kaki, dengan sepasang sirip seperti sayap terbentang, melesat rendah di atas danau. Pak Tuahu dan 2 orang lainnya terkejut. Untung saja, Saudara Li memiliki mata yang tajam dan menyadarinya lebih awal, kalau tidak, kita pasti sudah dimakan ikan-ikan aneh itu. Kata Pak Tuahu dengan rasa takut yang masih tersisa, lalu berenang lebih cepat ke tempat yang jauh. Pada saat ini, Limuran melihat beberapa sinar cahaya terbang dari arah pulau. Para kultivator abadi datang. Limuran tergerak. Dalam keadaan normal, jika seorang kultivator abadi mendekat dalam radius 100 mil dari Limuran, Limuran akan langsung merasakannya. Namun, saat ini, kesadaran spiritualnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya, jadi ia tidak tahu sebelumnya tentang kedatangan para kultivator abadi ini. Para pembudidaya abadi ini jelas datang untuk monster ikan terbang lagi pula. Saripati dan sirip monster ikan terbang merupakan material monster yang bagus, tetapi mereka pasti akan secara tidak sengaja menemukan keberadaan Limuran dan yang lainnya. Benar saja, salah satu sorotan cahaya berhenti di atas Limuran dan ketiga temannya, berubah menjadi seorang pria kekar berjanggut lebat. Pria itu berkata dengan galak, kalian berani kabur. Aku akan menghukum kalian setelah aku membereskan monster ikan itu. Setelah berkata demikian, lelaki besar itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang mengejar teman-temannya. Aduh, desah Pak Tuahu, tidak ada jalan keluar. Pria parubaya bermargasu juga sangat frustrasi kita akan dipukuli habis-habisan. Ketiganya, masing-masing dengan pikirannya sendiri, mengambang dengan tenang di danau. Jelas saja, Pak Tuahu dan yang lainnya memiliki pemahaman mengenai kekuatan gaib para kultivator abadi, dan tahu bahwa karena mereka sudah ketahuan, tidak mungkin mereka bisa lolos dari pengawasan para kultivator itu. Bahkan di malam yang gelap gulita, tak ada yang dapat lolos dari deteksi pikiran spiritual sang kultivator abadi. Di kejauhan, suara pertempuran sengit terdengar, mantra meraung, dan instrumen magis bersinar dengan aura. Limuran, setelah beberapa kali melirik, memastikan bahwa para kultivator ini semuanya berada di tahap pengembaraan ilahi. Namun, ia tidak dapat memastikan dengan jelas apakah mereka berada di tahap awal, tengah, atau akhir. Tak lama kemudian, banyak monster ikan terbang dibasmi oleh 7 atau 8 pembudidaya abadi, dan monster ikan terbang yang tersisa bersembunyi jauh di dalam danau dan sulit diburu. Semua kultivator abadi kembali, dan pria besar dan beberapa kultivator abadi juga terbang mendekati Limuran dan 3 lainnya. Pria besar itu dan 2 kultivator lainnya masing-masing mengambil seutas tali dan mengikat Limuran dan ketiga orang lainnya. Kemudian, sambil memegang ujung tali yang lain, mereka menarik ketiganya ke udara seperti layang-layang dan terbang menuju pulau kecil di depan. Limuran diam-diam mengerang. Baginya,
seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi bukanlah apa-apa. Ia bisa membasmi mereka hanya dengan satu jari. Namun saat ini, ia tak berdaya melawan. Meskipun ia memiliki kekuatan ilahi, bagaimanapun juga, itu adalah teknik latihan fisik yang dikembangkan dengan mengandalkan esensi langit dan bumi. Teknik ini juga membutuhkan sedikit esensi sejati dan kekuatan sihir, serta garis keturunan kilin dalam tubuhnya untuk merangsangnya. Namun, saat ini, garis keturunan kilinnya seolah tersegel, tertidur lelap di dalam esensi dan darahnya, dan tak dapat dibangkitkan. Setelah tiba di pulau dan terbang di atas gunung, Limuran melihat tambang terbuka besar di bawahnya, dengan gua-gua yang digunakan untuk penambangan di mana-mana. Pria besar itu mengumpulkan ribuan buruh dan mencambuk Limuran dan 3 orang lainnya dengan keras di depan mereka. Cambuk itu menghantam, meninggalkan bekas luka panjang berdarah di punggung Limuran, kulit dan dagingnya terkoyak. Jika ia tidak bisa sepenuhnya menyalurkan kekuatannya ke dalam tubuhnya, teknik pemurnian tubuhnya tidak akan berhasil. Tubuhnya memang lebih kuat daripada manusia biasa, dan kecepatan pemulihannya sedikit lebih cepat. Setelah lebih dari selusin cambukan, Limuran merasakan sakit yang menusuk tulang. Namun, bagi yang telah menjalani latihan fisik, rasa sakit fisik semacam ini dapat diatasi dengan menggertakkan gigi. Ia menemukan bahwa pria besar itu sebenarnya telah memasukkan banyak kekuatan sihir ke dalam cambuk itu, kalau tidak, cambuk itu tidak akan begitu kuat. Dia benar-benar menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyiksa manusia. Sepertinya kultivasi orang ini tidak setinggi itu, gumam Limuran dalam hati. Dia mengingat setiap cambuk yang diterimanya. Ketika dia menemukan penyebab hilangnya cahaya ilahi dan memulihkan kultivasinya, dia akan membuat pihak lain merasakan rasa sakit yang sama. Setelah dipukuli dengan kejam, Limuran, Patua Hu, dan pria parubaya bernama Su semuanya dijebloskan ke penjara bawah tanah. Namanya penjara bawah tanah, tapi sebenarnya itu hanyalah tempat tinggal para pekerja keras di tambang. Ada ribuan ruang batu sempit di bawah tanah, tanpa sinar matahari, dan hanya lampu minyak redup yang menerangi. Mencium bau apek dan asam di sekelilingnya, menatap pintu besi kokoh bilik batu, dan merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, Limuran tersenyum pahit dan berkata dengan nada merendahkan diri, sebelum naik, aku tak pernah menyangka setelah berhasil naik, hasilnya akan seperti ini. Kini, cahaya sucinya telah lenyap, kebebasannya dibatasi, dan ia menjadi pekerja kasar yang tak berdaya, seakan-akan berada dalam situasi putus asa. Namun, Limuran tidak pernah putus asa, karena dia tidak pernah kehilangan harapan. Dia tahu bahwa selama cahaya suci lubang leluhur muncul kembali, tambang ini dan para pembudidaya abadi yang menjaganya tidak akan dapat menjebaknya sama sekali. Biji nefrit tersembunyi di dalam urat-urat, tersebar dan terdistribusi secara tidak teratur. Meskipun bijinya berwarna merah cerah dan mudah dibedakan dari batuan di sekitarnya, menambangnya cukup sulit. Batuan kerasnya harus dipahat untuk mengekstrak bijinya. Ini benar-benar kerja keras. Bahkan para kultivator pun harus menggunakan instrumen dan harta magis, serta menghabiskan banyak mana untuk menghancurkan bebatuan di sekitarnya dan menggali biji besi awan dari uratnya. Biji besi awan adalah harta karun yang sangat umum, tidak terlalu berharga, tetapi cukup berguna. Para kultivator tingkat rendah dari Sekte Aoyun membutuhkan harta karun ini, tetapi tidak mau menghabiskan mana dan waktu mereka sendiri untuk menambangnya, sehingga mereka menangkap banyak manusia untuk menambang biji tersebut. Cedera punggung Limuran belum sembuh saat ia dipaksa bekerja di tambang bersama buruh lainnya. Peralatan mereka hanyalah pahat dan cangkul besi biasa. Peralatan ini sangat berat dan dapat memecahkan batu, tetapi sangat sulit digunakan. Setiap penambang harus menambang piroksen dalam jumlah tertentu setiap hari untuk makan malam. Jika tidak cukup, ia akan kelaparan sepanjang hari. Bang-bang, Limuran mengangkat pahat besinya dan memahat batu keras itu sekuat tenaga. Ujung pahatnya mengenai batu keras itu, dan percikan api pun berhamburan. Terima kasih, Saudara Li, kata lelaki tua kurus kering Hu dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa bantuan Saudara Li, saya tidak akan mampu menyelesaikan misi hari ini. Limuran sudah menambang biji besi yang cukup banyak dan kini sedang membantu Pak Tua Hu menambang. Luka cambuk Pak Tua Hu lebih parah daripada lukanya sendiri, dan ia sudah tua dan proses pemulihannya lambat, jadi ia sama sekali tidak bisa menambang saat ini. Sama-sama, Limuran tersenyum tipis. Anggap saja ini olahraga. Bergerak lebih banyak juga bisa memperkuat tubuhmu. Dalam seni kultivasi fisik, memang terdapat konsep latihan dinamis, tetapi metode ini sangat lambat dan membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan efeknya. Hal ini sama sekali tidak sebanding dengan teknik kultivasi fisik tingkat lanjut yang sesungguhnya. Namun, karena Limuran kini tidak lagi dapat merasakan energi vital langit dan bumi, ia hanya dapat berkultivasi dengan cara sederhana ini. Pak Tua Hu memperhatikan Limuran tanpa lelah memahat batu keras itu dan mendesah, anak muda memang kuat. Waktu aku seusia kakak Li, aku juga punya energi yang tak ada habisnya.
Limuran tersenyum tipis dan bertanya dengan santai, Pak Tua Hu, berapa umurmu tahun ini? Pak Tua Hu berkata perlahan, "Yah, kalau kuhitung, usianya sudah lebih dari 130 tahun." Lebih dari 130 tahun. Limuran terkejut, dan pahat besi di tangannya membeku di udara. "Kau benar-benar berumur panjang." Tanya Limuran ragu-ragu, "Aku ingin tahu apakah kau dianggap manusia tertua di tambang ini." "Tentu saja tidak," kata Pak Tua Hu. "Kalau sehat dan bebas rasa sakit, hidup sampai 170 atau 180 tahun bukanlah hal yang aneh. Kudengar ada tetua di desa yang hidup sampai 200 tahun." Pikiran Limuran tergerak. Jelaslah bahwa umur umat manusia di dunia spiritual jauh lebih panjang daripada di dunia bawah. Mungkin karena hukum langit dan bumi berbeda, bahkan cara reinkarnasinya pun sedikit berbeda. Manusia di dunia bawah hanya bisa hidup kurang dari 100 tahun, tapi manusia di sini bisa hidup 200 tahun. Gumam Limuran dalam hati. Memikirkan hal ini, Limuran tiba-tiba mendapat ide dalam benaknya, dan teringat pada cahaya ilahi leluhur yang menghilang tanpa alasan. Oh benar, ini dunia roh. Hukum langit dan bumi di dunia roh sangat berbeda dengan hukum di dunia bawah. Dan jimat yang kupakai saat menahbiskan patung Buddha adalah rune yang dipantulkan oleh cermin perunggu misterius setelah menyerap cahaya bulan. Itu cahaya bulan dari alam baka, bukan cahaya bulan dari alam roh. Di alam bawah, hanya ada satu bulan terang, tetapi di dunia spiritual, ada 7 bulan spiritual berwarna. Kekuatan hukumnya benar-benar berbeda. Mungkinkah jimat konsekrasiku benar-benar memantulkan kekuatan hukum tertentu dari alam bawah, dan menggunakan kekuatan ini untuk konsekrasi? Di dunia spiritual, kekuatan hukum semacam ini sama sekali tidak ada, jadi begitu aku mencapai dunia spiritual, cahaya suciku akan menghilang dengan sendirinya. Ketika Limuran memikirkan hal ini, ia tentu saja memusatkan perhatiannya pada cermin perunggu misterius itu. Selain membantuku membuka cahaya suci istimewa, hal paling ajaib dari cermin berharga ini adalah ia dapat membantuku menciptakan rune. Saat menggambar rune, seseorang seharusnya ditolak oleh suatu kekuatan tak terlihat. Semakin tinggi level rune dan semakin kuat kekuatan magisnya, semakin kuat pula kekuatan tolak tak terlihatnya. Pada tingkat yang lebih rendah, Limuran tidak tahu apa itu gaya tolak tak kasat mata, tetapi seiring perkembangan kultivasinya, ia menyadari bahwa itu adalah semacam gaya yang diatur oleh hukum alam. Dan begitu cahaya dari cermin perunggu misterius menyinari kertas jimat dan digunakan untuk menggambar rune, gaya tolak itu pun lenyap. Dengan kata lain, cermin perunggu misterius itu dapat memengaruhi hukum langit dan bumi. Harta karun yang dapat memengaruhi hukum langit dan bumi tak diragukan lagi merupakan harta karun tertinggi. Meskipun Limuran tidak tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam cermin perunggu misterius ini, ia samar-samar telah memikirkan cara untuk memulihkan cahaya ilahi. Memulihkan cahaya suci dari lubang leluhur sangatlah mudah. Aku hanya perlu kembali ke alam bawah. Limuran berpikir dalam hati, namun, karena aku akhirnya tiba di dunia spiritual, tak ada alasan untuk kembali. Karena kita tidak bisa mengembalikan cahaya suci sebelumnya, mari kita sucikan kembali. Limuran ahli dalam seni jimat, dan dia sangat akrab dengan cara membuat jimat untuk pentahbisan. Selama aku bisa mendapatkan cermin perunggu misterius dari surga Gua Langhuan dan selembar kertas jimat kosong, aku bisa menggambar jimat lain yang berisi hukum-hukum dunia spiritual dan kemudian menguduskannya lagi. Dengan cara ini, aku tidak hanya akan menjadi seorang kultivator lagi, tetapi mana, garis keturunan, teknik pemurnian tubuh, dan sebagainya tidak akan hilang dan akan pulih dengan cepat. Lebih penting lagi, jika cermin harta karun misterius ini juga dapat memantulkan kekuatan hukum langit dan bumi di dunia spiritual pada jimat pembuka, maka cahaya suci yang kubuka kembali pasti akan memiliki kualifikasi yang sangat baik dan sangat cocok untuk kultivasi di dunia spiritual. Limuran berpikir lagi bahwa energi vital langit dan bumi di alam bawah bercampur, dan cahaya ilahi yang ia buka di alam bawah memungkinkannya untuk mempraktikkan sihir dan kultivasi spiritual, tanpa konflik apapun. Mungkin karena jimat pentahbisan yang dipantulkan oleh cermin harta karun misterius itu merupakan pantulan kekuatan hukum langit dan bumi di alam bawah. Cahaya ilahi leluhur yang ia buka dengan jimat pentahbisan di alam bawah ternyata tidak kalah dengan cahaya pilihan terkuat. Jika ia bisa menggunakan hukum langit dan bumi di dunia spiritual untuk membuka cahaya tersebut, maka cahaya ilahi yang ia buka pasti tidak akan kalah dengan cahaya ilahi sebelumnya, bahkan mungkin lebih baik. Memikirkan hal ini, Limuran tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Selama kita bisa membuka Gua Langhuan, semua masalah akan terpecahkan. Memikirkan hal ini, Limuran tak dapat menahan diri untuk mengelus lembut tato di lengan kirinya. Limuran sangat familiar dengan metode membuka surga Gua Langhuan. Selama ia diberi sedikit kekuatan magis, ia pasti bisa melakukannya. Sayangnya, dia sekarang hanyalah manusia biasa dan tidak dapat menggunakan kekuatan sihir apapun.
Cara termudah adalah meminta bantuan dari kultivator abadi lainnya. Beritahu mereka mantra khusus untuk membuka surga Gua Langhuan, lalu ucapkan mantra sihir sesuai mantra tersebut, dan surga Gua Langhuan akan terbuka. Namun, metode ini terlalu berbahaya. Jika pihak lain menjadi serakah dan membuka surga Gua Langhuan, mereka akan langsung membasminya. Dia akan mengundang bencana dan kematiannya sendiri. Akan sangat menyenangkan jika aku bisa bertemu Huan Li. Limuran mendesah pelan. Di dunia spiritual, satu-satunya kultivator abadi yang bisa ia percayai saat ini mungkin adalah Peri Qianhuan. Setelah bertahun-tahun berjuang di dunia kultivasi abadi yang berbahaya, Limuran secara naluriah menjadi waspada terhadap kultivator abadi yang tidak dikenal. Bahkan jika ia harus memilih 100 kali, ia mungkin tidak akan gegabah meminta seorang kultivator abadi untuk membantunya membuka surga Gua Langhuan. Selalu ada jalan keluar. Pasti ada jalan lain. Limuran terus mengayunkan pahat besinya dan menggali biji dengan susah payah, tetapi pikirannya selalu tertuju pada cara membuka Gua Langhuan. Hingga makan malam, dia masih tenggelam dalam pikirannya, dengan ekspresi wajah lesu. Makan malam para buruh terdiri dari semangkuk besar nasi putih per orang. Namun, ini bukan nasi biasa dari dunia bawah, melainkan sejenis biji-bijian spiritual. Di dunia roh, energi vital surga dan bumi berlimpah. Energi spiritual sejati yang langka di dunia bawah ada di mana-mana di dunia roh, tetapi beberapa tempat murni dan kaya, sementara yang lain relatif tandus. Tanaman di sini kurang lebih dapat menyerap sejumlah energi spiritual sejati, yang membuatnya sangat berbeda dari biji-bijian fana di dunia bawah. Meskipun para pekerja ini melakukan pekerjaan yang sangat berat, jika mereka hanya dapat makan semangkuk besar nasi putih sehari, mereka hampir tidak dapat memulihkan kekuatan fisik mereka. Limuran menyerahkan seluruh biji, menerima semangkuk nasi, lalu berjalan ke sudut kafetaria. Dia memegang nasi, masih berpikir untuk membuka Gua Langhuan, dan sama sekali tidak memperhatikan pekerja lain di sekitarnya. Hati-hati, Pak Tuahu tiba-tiba menarik lengan baju Limuran dan melihat ke suatu tempat dengan waspada. Limuran tertegun sejenak, lalu tersadar. Ia mengikuti arah pandang Pak Tuahu dan melihat beberapa pria kuat berjalan ke arahnya. Orang-orang ini juga buruh, tetapi ketika mereka lewat, para buruh di sekitar mereka mundur dan bersembunyi. Dilihat dari mata mereka yang berkedip-kedip, mereka jelas sangat takut pada orang-orang ini. Saudara Liu, apa yang kau inginkan dariku? Tanya Pak Tuahu sambil tersenyum ramah kepada pria parubaya yang kuat di depan. Seorang lelaki besar di samping lelaki parubaya itu mendorong Pak Tuahu dan berkata, seperti biasa, orang baru ini harus menyerahkan jatah makanan 1 hari kepada saudara Liu setiap 3 hari. Orang yang ditunjuk pria besar itu adalah Limuran. Ayah Hulao langsung menatap Limuran, memberi isyarat agar dia patuh. Jelas sekali bahwa Ayah Hulao sangat takut pada orang-orang ini. Limuran mendesah dalam hati. Mereka semua adalah pekerja keras yang dipermalukan dan ditindas. Mereka sudah hidup di lapisan bawah masyarakat, nyaris tanpa martabat dan kebebasan. Namun, mereka masih saling menindas dan bahkan menjarah satu-satunya persediaan makanan mereka. Apakah ini kodrat umat manusia? Baik di dunia sekuler maupun dunia kultivasi abadi, baik di sekte kultivasi abadi yang agung dan perkasa maupun di kalangan buruh tani yang berjuang di bawah, hukum rimba selalu berlaku. Limuran memperhatikan bahwa para buruh ini berada di puncak kejayaan mereka dan memang jauh lebih tinggi daripada buruh lainnya. Mereka berotot dan tampak kuat dan perkasa. Limuran yakin bahwa tujuan orang-orang ini jelas bukan sekadar semangkuk nasi. Hanya karena mereka lebih kuat daripada buruh biasa, mereka akan melakukan apapun untuk memamerkannya, menindas buruh lain sambil mendapatkan rasa superioritas yang menyedihkan. Bagi orang-orang ini, menindas orang lain demi kesenangan mungkin merupakan nilai keberadaan mereka. Limuran menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati mereka tidak tahu bahwa berkelahi dengan orang lain saja sudah rendah. Bertarung melawan surga adalah cara untuk berlatih. Meskipun Limuran tidak mengatakan apa-apa, tatapan meremehkan yang diberikannya kepada orang-orang pekerja keras ini sepenuhnya menjelaskan tanggapannya. Saudara Liu, pendatang baru ini sepertinya tidak tahu aturan. Seorang pria besar mengerutkan kening. Bukankah ini lebih baik? Ayo kita ajari dia bagaimana berperilaku di tambang. Pria besar terdepan itu tertawa. Sebelum tawanya mereda, dia mengangkat kakinya dan tiba-tiba menendang Limuran. Tendangan itu sangat kuat dan tiba-tiba, tetapi Limuran hanya berbalik ke samping dan menghindari tendangan itu. Orang besar itu tertegun, lalu segera melancarkan pukulan lain, yang menimbulkan suara mendesing. Limuran telah mengantisipasi hal ini dan mengambil langkah mundur, tepat pada waktunya untuk menghindari pukulan lawan. Setelah 2 serangan berturut-turut gagal, pria besar itu merasa malu dan marah. Ia segera menyerbu Limuran dengan tinjunya. Limuran terus mengubah langkahnya, dan tidak peduli seberapa keras pria besar itu menyerang, dia tidak dapat menyentuh satu sudut pun pakaiannya.
Setelah serangan dahsyat itu, lelaki besar itu sudah kehabisan tenaga dan terengah-engah, tetapi Limuran tetap tenang dan kalem, semangkuk nasi putih masih dipegang erat di tangannya. Semua orang sangat terkejut, dan tanpa mereka sadari, beberapa buruh telah berkumpul di dekatnya untuk menonton pertarungan. Pak Tuahu bahkan lebih terkejut lagi, ia tidak menyangka Limuran memiliki bakat seperti itu. Bagaimanapun, Limuran adalah seorang kultivator abadi tingkat tinggi. Meskipun cahaya ilahinya telah menghilang dan ia telah menjadi manusia biasa, kepekaan panca indera, kecepatan reaksi, serta kekuatan dan daya fisiknya jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Terutama kecepatan reaksinya. Bagi kultivator tingkat tinggi, kemenangan atau kekalahan ditentukan dalam sepersekian detik, sehingga kultivator tingkat tinggi dapat langsung bereaksi begitu mereka memikirkannya. Keterlambatan apapun dapat mengakibatkan kekalahan telak. Meskipun pukulan dan tendangan pria besar itu sangat kuat, di mata Limuran, dia telah melihat gerakan selanjutnya bahkan sebelum dia bergerak, jadi sangat mudah baginya untuk menghindarinya. Aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kata Limuran ringan. Mendengar hal itu, wajah lelaki besar itu menjadi merah. Ia menoleh ke arah teman-temannya dan berteriak dengan marah, "Ayo!" Pria ini jelas sangat bergengsi. Atas panggilannya, orang-orang kuat itu bergegas menuju Limuran. Kemudian, jeritan terdengar silih berganti. Orang-orang ini kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah satu demi satu tanpa sempat mengenai Limuran dengan pukulan dan tendangan mereka. Beberapa dari mereka bahkan secara tidak sengaja melukai rekan-rekan mereka dengan pukulan dan tendangan mereka, dan mereka sangat kesakitan. Limuran sama sekali tidak perlu mengerahkan tenaga. Ia hanya bergerak di sekitar orang-orang ini, dengan mudah menghindari pukulan dan tendangan mereka, dan sesekali mendorong pinggang dan punggung mereka, memanfaatkan kekuatan pukulan dan tendangan mereka untuk menjatuhkan mereka. Beberapa petani kecil yang menjaga area tersebut menyaksikan kejadian ini dengan rasa ingin tahu, tanpa menunjukkan niat untuk campur tangan. Perkelahian antar buruh memang biasa terjadi, tetapi selama tidak ada yang tewas dan operasi penambangan tidak terganggu, mereka enggan memperhatikan, dan malah menganggapnya sebagai tontonan. Dalam waktu singkat, beberapa pria kuat jatuh ke tanah, beberapa dengan wajah dan hidung memar, dan beberapa dengan tangan dan kaki terkilir pada dasarnya. Siapapun yang mengeluarkan kekuatan paling besar adalah yang terluka paling serius. Limuran bahkan tidak melihat orang-orang ini. Ia berjalan pergi dan duduk di suatu tempat. Ia terus menyendok nasi ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Para pria besar itu meninggalkan ruang makan dengan malu, dan para pekerja yang menyaksikan perkelahian itu pun bubar. Semua orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, menjauh dari Limuran, tak berani mendekat. Hanya Pak Tuahu dan pria parubaya bermarga Su yang duduk di sebelah Limuran, dan mereka memujinya berulang kali. Saudara Li benar-benar mampu. Haha, dengan kakak Li yang menjaga kita mulai sekarang, kita tidak akan diganggu oleh pekerja lain di tambang ini. Limuran tersenyum getir dalam hatinya, aku tidak menyangka semangkuk nasi putih di tanganku ini harus diperebutkan dengan kekuatan. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Limuran sedang duduk di ranjang di ruang bawah tanah batu. Para pekerja di sekitarnya hampir semuanya tertidur, mendengkur satu demi satu. Limuran tidak banyak tidur. Tubuhnya tidak butuh banyak tidur. Dan dengan kepribadiannya yang berhati-hati dan kehadiran begitu banyak orang di sekitarnya, kalaupun ia tidur, tidurnya akan sangat ringan. Tiba-tiba dia mendengar bunyi derit engsel besi pintu penjara bawah tanah yang datang dari jauh. Siapa yang datang ke penjara bawah tanah selarut ini? Mungkinkah Sekte Aoyun telah menangkap sekelompok pekerja paksa lainnya? Pikir Limuran dalam hati. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah kaki, sepertinya ada sekitar 4 atau 5 orang. Langkah kaki orang-orang ini sangat halus, sehingga seolah-olah orang yang berjalan bergerak dengan ringan. Dia seorang kultivator, tapi kultivasinya tidak terlalu tinggi, pikir Limuran. Bahkan seorang kultivator tingkat tinggi pun bisa berjalan tanpa noda dan diam. Langkah kaki orang-orang ini semakin dekat, dan akhirnya, mereka berhenti di luar ruang batu tempat Limuran berada. Setelah itu, pintu besi ruang batu dibuka, dan Limuran melihat 4 atau 5 biksu berpakaian seragam Sekte Aoyun sekilas. Limuran pernah melihat beberapa kultivator Sekte Aoyun ini sebelumnya, mereka adalah penjaga tambang. Namun, ia belum pernah melihat lelaki tua berjanggut putih memimpin mereka. Limuran dengan hati-hati menemukan bahwa meskipun lelaki tua itu juga mengenakan seragam Sekte Aoyun yang sama, sabuk yang diikatkan di pinggangnya berwarna perak muda, berbeda dari sabuk perunggu penjaga lainnya. Itu dia, salah satu biksu menunjuk Limuran dan berkata. Limuran tercengang. Orang-orang ini benar-benar datang untuknya. Limuran berpikir dalam hati, mungkinkah mereka telah menemukan identitasku sebagai seorang kultivator abadi? Itu mustahil. Cahaya ilahiku telah menghilang, dan aku tampak seperti manusia biasa.
Bahkan seorang kultivator di tahap Yuanshen pun mungkin tidak dapat melihat kekurangannya, apalagi kultivator tingkat rendah ini. Pria tua berikat pinggang perak itu mengangguk dan berkata kepada Limuran sambil tersenyum, apakah kamu orang yang sendirian mengalahkan beberapa buruh beberapa hari yang lalu? Orang tua itu tersenyum ramah dan bersuara lembut, tanpa basa-basi sedikit pun. Jadi karena ini, Limuran merasa lega, sekalipun dia dihukum dan dipukuli, itu bukan apa-apa. Ya, Limuran langsung mengakui. Dua dari kultivator ini hadir saat itu, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa menyembunyikannya. Orang tua itu mengamati Limuran dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba dia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, lalu sebuah bola api terbang ke arah Limuran. Limuran terkejut dan menghindar ke samping tanpa berpikir. Untungnya, ia bereaksi cukup cepat dan manik api itu hampir melewatinya, membakar sedikit pakaian dan kulit di lengan kanannya. Sungguh fleksibel. Orang tua itu mengangguk puas dan mengambil kembali manik api itu. Akan ada pertarungan tawanan 3 hari lagi. Kau harus bersiap dengan baik. Kau tidak perlu menambang dalam beberapa hari ke depan. Asal kau menang, kau akan mendapatkan keuntungannya. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk pada Limuran, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Pertarungan tahanan. Apa maksudnya? Setelah para kultivator pergi, Limuran tampak bingung. Orang tua Hu, yang tinggal di kamar batu yang sama dengannya, juga terbangun, wajahnya penuh kesedihan. Saudara Li, Anda baru sebentar di sini, jadi saya khawatir Anda bahkan tidak tahu tentang perkelahian di penjara. Pak Tua Hu mendesah. Perkelahian di penjara adalah ketika dua orang dikurung di dalam sangkar dan dipaksa bertarung satu sama lain sampai pemenangnya ditentukan. Ini aturan lama di tambang. Setiap tahun pada saat ini, setiap tambang memilih pekerja terkuatnya untuk bertarung melawan yang lain. Para kultivator abadi menggunakan ini sebagai permainan judi, memasang taruhan besar. Tadi, para kultivator abadi itu tahu bahwa saudara Li lincah tetapi tidak terkenal, jadi mereka memintamu untuk keluar dan berpartisipasi dalam pertarungan tawanan. Selama kau menang, mereka bisa memenangkan banyak uang. Tapi kalau kalah, kau celaka. Entah kau akan dipukuli sampai mati di dalam kandang oleh lawanmu, atau kau akan dibasmi oleh para penggarap yang kalah taruhan karena dendam. Singkatnya, tak ada jalan keluar. Pada titik ini, Pak Tua Hu tak kuasa menahan desahan saudara Li, seharusnya kau mendengarkan kata-kata orang tua itu lebih awal. Jika kau menyerahkan semangkuk nasi itu, kau tak akan mendapat masalah seperti ini. Jadi begitu, Limuran mengerutkan kening dan mengangguk. Jika aku menang, apakah aku punya kesempatan untuk pergi dari sini? Tanya Limuran. Kalau kita bisa menang, itu akan hebat. Kata Pak Tua Hu, tapi mereka tidak akan membiarkan saudara Li pergi. Karena saudara Li adalah alat mereka untuk menghasilkan uang. Mereka akan terus melibatkan saudara Li dalam perkelahian di penjara, memenangkan satu demi satu permainan judi untuk mereka, sampai suatu hari saudara Li mati dalam perkelahian di penjara. Sejujurnya, ketika pertama kali memasuki tambang ini, saya bertemu dengan seorang saudara yang baik, persis seperti saudara Li. Ia juga terpilih untuk berpartisipasi dalam pertarungan tawanan. Ia beruntung dan memenangkan 2 pertandingan, yang memperpanjang hidupnya selama 2 tahun. Namun, di tahun ketiga, ia tak pernah kembali. Saya dengar ia dipukuli sampai mati oleh lawannya dan muntah darah. Ketika dia mengatakan hal ini, Pak Tua Hu tersedak dan air mata mengalir di wajahnya. Limuran tersenyum pahit dan berkata, bukannya aku tidak punya kesempatan. Asal aku menang, aku bisa kembali dan menemui Pastor Hu. Soal masa depan, kita bicarakan nanti. Pak Tua Hu menyeka air matanya dan berkata, saudara Li tidak takut menghadapi bahaya. Dia bahkan datang untuk menghibur orang tua ini. Limuran tidak tahu berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang telah dialaminya, tetapi hal semacam ini sama sekali tidak dapat memengaruhi suasana hatinya. Karena akan berpartisipasi dalam pertarungan tawanan, Limuran tidak hanya tidak perlu menambang selama beberapa hari ke depan, tetapi juga memiliki lebih banyak makanan. Namun, Limuran telah berpuasa cukup lama dan terbiasa bercakap-cakap dengan tenang, jadi ia hanya makan semangkuk nasi biji-bijian spiritual tambahan. Hu Laodi dan yang lainnya berpikir bahwa Limuran tahu kematiannya sudah dekat, jadi ia tidak nafsu makan. Suatu hari, Pak Tua Hu menemui Limuran dengan raut wajah khawatir dan berkata, akhirnya aku tahu. Lawan saudara Li dalam pertarungan di penjara adalah Ding Xiba dari tambang Pulau Yunlai. Ding Xiba, Limuran tentu saja belum pernah mendengar tentangnya. Pak Tua Hu berkata, saya hanya tahu nama belakangnya Ding. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Dia dipanggil Ding 18 karena dia telah membasmi 18 lawan dalam perkelahian di penjara. Kudengar dia sangat kejam dan selalu menghajar lawan-lawannya sampai mati. Saudara Li, jaga dirimu baik-baik. Saya mengerti. Terima kasih, Pastor Hu. Pasti sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan informasi ini dari para guru abadi itu.
Kata Limuran penuh terima kasih. Pak Tuahu mendesah, sayang sekali aku tidak bisa membantu. Aku hanya bisa berharap saudara Li kembali dengan selamat. Di mata para kultivator abadi ini, manusia fana seperti kita adalah nyawa yang tak berharga, dan kematian bukanlah hal yang patut dikasihani. Jika terjadi sesuatu pada saudara Li, kuharap dia bisa bereinkarnasi sebagai kultivator abadi di kehidupan selanjutnya dan tidak mengalami perundungan ini lagi. 750.